Biasakan cek playlist bos ya. Terima kasih. Seni Gila 9 Agung Season 55. Lin Chen jatuh ke tanah dalam keadaan yang menyedihkan, seolah-olah sedang menghembuskan napas terakhirnya. Sebaliknya, Ying He berdiri dengan pedangnya, ekspresinya muram, matanya dipenuhi niat membunuh. Pedang naga surgawi adalah harta karun gerbang kami, ditempa dari tulang naga, kekuatannya tak terbatas. Dengan kultivasi tetua bangau, dibantu oleh pedang naga surgawi, kekuatannya telah meningkat setidaknya beberapa tingkat. Namun, Lin Chen ini juga cukup kuat. Lagi pula, dia baru saja naik ke alam bela diri spiritual. Mampu mendorong tetua bangau sampai sejauh ini, meskipun kalah, dia kalah dengan terhormat. Intinya, apakah dia masih bisa berdiri sekarang? Semua orang menghela napas penuh kekaguman. Lin Chen ini bisa menantang Ying He secara langsung sepenuhnya karena tubuh pertempurannya yang luar biasa dan melampaui langit. Tapi sekuat apapun tubuh pertempuran, selalu ada batas untuk apa yang bisa ditahannya. Yun Luotian menggelengkan kepalanya sedikit dan mengerutkan kening, berkata, namun, melihat Lin Chen ini mengingatkan patua pada seseorang. Hah? Yun Yue terkejut. Ia sebenarnya sudah lama mencurigai identitas Lin Chen, tetapi Lin Chen telah menunjukkan kebaikan padanya dan ia berhutang budi padanya. Bahkan jika Yun Yue memastikan identitas Lin Chen, ia tidak akan mengungkapkannya. Chen, gelombang, Qin Yao memegang dadanya, matanya memerah. Tidak apa-apa, ayah masih percaya padanya. Dia pasti akan bangkit lagi. Qin Yuanshan menghiburnya. Bodoh, Lin Chen, kau benar-benar bodoh, teriak Dugu Sue, wajahnya basah oleh air mata, hatinya terasa sakit. Chen Xiong, Dugu Chong menggertakkan giginya dengan penuh kebencian. Dugu Yun tetap diam, ekspresinya ragu-ragu, diam-diam takjub, fisik pemuda ini sangat kuat. Dia bisa menggunakan kekuatan eksternal yang dahsyat untuk menempa tubuh pertempurannya. Ini bahkan mungkin menjadi kesempatan baginya. Yinglong menyeringai, diam-diam mengirimkan pesan kepada Ying He, ini menyangkut nama baik gerbang kita. Sekalipun Lin Chen ini harus mati, itu harus dilakukan dengan adil dan masuk akal, agar dunia tidak mencemooh kita. Mengerti, Ying He mengangguk diam-diam. Dengan pedang naga surgawi sebagai andalannya, Lin Chen sama sekali tidak dapat menimbulkan ancaman. Kemudian dia berpura-pura tulus dan merenung, Lin Chen. Memang benar niat egois patua tadi, aku yang salah duluan. Tapi melihat bakat luar biasamu dan kesulitan kultivasimu, patua tidak tega mengambil nyawamu begitu saja, itu akan sangat disayangkan. Jika kau bersedia menyerah, dendam antara kedua kediaman kita akan dihapuskan mulai sekarang. Hapus semua, kau naif, atau bodoh. Sebuah suara dingin dan tajam terdengar. Tubuh Lin Chen sedikit gemetar. Dengan gemetar ia berdiri, matanya merah padam, kebenciannya melambung tinggi. Dia berdiri. Dia benar-benar menunjukkan keberaniannya. Seandainya tidak ada perbedaan sekte, aku pasti akan mendukungnya. Para murid gerbang bayangan merasakan guncangan seperti guntur di hati mereka, sangat terguncang. Ying He terkejut, lalu menyeringai jahat, hehe, bagus sekali, aku takut dia tidak akan berdiri lagi. Dengan cara ini, patua bisa membunuhmu dengan adil dan benar. Ekspresi Yinglong muram, senyum sinisteruk di bibirnya, aku suka kesombonganmu, Lin Chen. Gerbang bayangan kami telah menunjukkan belas kasihan yang luar biasa padamu di mana-mana, karena kau bertekad untuk mati, maka jangan salahkan kami jika kami bersikap kejam. Dia benar-benar berdiri tegak, Chen Xiong hebat, Dugu Chong sangat gembira. Apa gunanya berdiri? Dengan kondisinya sekarang, apakah dia masih punya kekuatan untuk bertarung? Dugu Sue langsung menyiramkan seember air dingin. Gelombang, Dugu Chong terdiam. Kalau dipikir-pikir, itu memang benar. Bahkan di puncak kekuatannya sekalipun, Lin Chen tak mampu menandingi kekuatan satu serangan dari Ying He. Sekarang, dengan luka parah, situasinya bahkan lebih buruk. Hanya Bihai yang tetap tenang, terkendali, dan diam, matanya yang tajam berbinar. Seburuk apapun situasi Lin Chen, dia selalu memilih untuk percaya pada Lin Chen. Hah? Dugu Yun mengerutkan kening, samar-samar merasakan jejak kekuatan aneh mengalir di dalam tubuh Lin Chen. Di permukaan, dia tampak menyedihkan, tetapi sebenarnya, kekuatan tubuh pertempuran Lin Chen justru sedikit meningkat. Itu benar. Lin Chen berani melawan Ying He dengan keyakinan seperti itu karena dia merasakan resonansi dengan Qi Xuanlong di dalam tubuhnya ketika dia bertabrakan dengan pedang naga surgawi. Dan Qi Xuanlong di dalam tubuh Lin Chen sendiri mengandung potensi tak terbatas. Menerima dampak Qi naga serupa dari pedang naga surgawi secara intens merangsang Qi Xuanlong, semakin menggali potensinya. Pertama, itu menempa fisik urat naga, dan kedua, itu merangsang dan memperkuat Qi Xuanlong. Itu sungguh terlalu sempurna. Memikirkan hal ini, Lin Chen meraung, Patua He. Berhenti bersikap munafik di depanku. Aku, Lin Chen, datang untuk membalas dendam. Bahkan jika aku hanya punya satu napas tersisa, aku akan melawanmu sampai mati. Dasar bodoh keras kepala, Ying He berkata dengan marah, orang tua, mengingat kesulitan kultivasimu, dengan tulus meminta maaf kepadamu, tetapi kau keras kepala, dibutakan oleh kebencian, agresif, dan mencoba peruntungan. Karena itu, jangan salahkan orang tua karena tidak berperasaan. Boom, gelombang.
Pedang naga bergetar hebat, energi pedangnya meraung seperti naga, kehampaan bergetar, membawa gelombang kekuatan naga yang luas dan menakutkan, menyapu seperti arus deras yang mengamuk, meliputi langit. Istirahat, gelombang. Lin Chen meraung, menebas kehampaan dengan pedangnya. Seketika, kehampaan itu meregang seperti tirai, tampak menghasilkan jejak yang terdistorsi. Arus kekuatan naga yang kuat yang datang langsung terkoyak oleh ki pedang, menyebar. Meskipun hanya serangan pedang biasa, rasanya ada sedikit peningkatan. Yun Luotian sangat terkejut, keringat mengucur di dahinya, bibirnya berkedut, jujur saja, bahkan Patua pun sama sekali tidak bisa lagi memahaminya. Yun Yue diam-diam tersenyum. Yang sebenarnya ingin dia katakan adalah, jangankan hanya Ying He, orang ini bahkan berani menyinggungmu. Hah? Ying He terkejut dan sangat bingung, aneh. Bagaimana mungkin energi pedang Lin Chen ini terasa sedikit lebih kuat dari sebelumnya? Tidak, ini pasti ilusi. Bahkan jika kultivasi Lin Chen ini meningkat 10 kali lipat, dia tetap tidak bisa menandingi kekuatan pedang naga surgawi. Memikirkan hal ini, Ying He melesat melintasi langit, kekuatan naga yang luas dan dahsyat, seperti kekuatan 10.000 gunung besar, mengerahkan kekuatannya selangkah demi selangkah, menekan lapis demi lapis. Memang, dengan bantuan pedang naga surgawi, sebuah senjata ilahi, Ying He tidak punya alasan untuk takut. Penjahat arogan, mati, Ying He meraung. Uset, gelombang. Pedang naga menebas dengan ganas, tidak lagi menggunakan keterampilan bela diri, tetapi meledak dengan kekuatan yang benar-benar dahsyat. Diiringi guntur yang bergemuruh, pedang itu mengeluarkan cahaya naga yang ganas dan brutal, langsung menekan Lin Chen, meraung dan menebas. Pergi sana, gelombang. Lin Chen dengan marah mengangkat pedangnya, seperti petir yang tiba-tiba menyambar, dan menebas langit. Boom, gelombang. Dua energi tirani dan dahsyat bertabrakan dengan hebat, secemerlang pelangi, kekuatannya melonjak ke langit. Bahkan lempengan batu keras di bawah kaki mereka retak lapis demi lapis, beterbangan ke segala arah dan berubah menjadi debu. Lin Chen mengeluarkan jeritan tertahan, tulang-tulangnya merintih, darah dan ki-nya bergejolak. Dia terhuyung mundur, menopang dirinya dengan pedangnya, dan berlutut dengan satu lutut. Ini. Seluruh hadirin tercengang, mata mereka terbelalak, benar-benar terkejut. Meskipun ia kembali dikalahkan, kali ini Lin Chen tidak menyerah. Bagaimana ini mungkin? Mulut Yinglong dan yang lainnya berkedut begitu keras hingga hampir miring. Dengan tebasan ini, Lin Chen sudah terluka parah, kondisinya semakin memburuk. Jika dia menerima tebasan langsung lainnya, dia seharusnya sudah terjatuh, tetapi hasilnya sangat bertentangan dengan logika, malah menyisakan kekuatan cadangan bagi Lin Chen. Bentuk tubuhnya, Yun Luotian terdiam karena terkejut, keringat dingin menetes. Pasti dia, Yun Yue sangat gelisah. Inilah karakter Chen Xiong, pantang menyerah dan tak pernah tunduk, hanya dengan ditempa oleh kemunduran ia bisa menjadi lebih kuat. Du Guchong sangat bersemangat hingga matanya memerah. Ini perilaku yang gila, kata Du Gusue dengan marah, lebih karena khawatir. Chen gelombang, Qin Yao tak tahan lagi, matanya memerah. Percayalah padanya, dia bisa melakukannya. Kata Qin Yuanshan dengan sungguh-sungguh, menatap Lin Chen yang menantang, pantang menyerah, dan gigi di arena, hatinya sangat terguncang, dan dia benar-benar terkesan. Mustahil, ini tidak mungkin, kau seharusnya sudah jatuh. Bulu kuduk Ying He berdiri, matanya dipenuhi urat merah. Pukulan sesaat itu membuatnya kehilangan akal sehat. Kenapa tidak mungkin? Ekspresi Lin Chen muram dan garang, seperti dewa jahat dari api penyucian. Dia berdiri tegak, matanya merah darah, menggertakkan giginya penuh kebencian. Aku berjanji pada ayahku bahwa aku akan membawa kembali kepala anjingmu, bagaimana mungkin aku mengecewakannya? Hari ini, bahkan jika aku hancur berkeping-keping, aku sendiri yang akan memenggal kepala anjingmu. Cukup. Ying He meraung dan menebas. Titik patah. Sebuah tebasan pedang bagaikan guntur, dengan ujungnya yang paling tajam, merobek kehampaan. Boom, gelombang. Dengan getaran yang tiba-tiba, seperti yang diperkirakan, Lin Chen terdorong mundur lagi. Rambutnya sedikit acak-acakan, wajahnya pucat, dan darah menetes dari mulutnya, tampak mengerikan. Momentum Ying He melonjak selangkah demi selangkah, ekspresinya garang saat dia meraung, kau tidak perlu berpura-pura berdiri untuk membingungkan pikiranku. Sekeras apapun tulangmu tidak sekeras pedang naga surgawi milik Patua. Karena kau terus berdiri, maka Patua akan menjatuhkanmu berulang kali, sampai kau mati. Setelah berbicara, Ying He menjadi agak gila, mengacungkan pedang naga surgawi. Gelombang cahaya terbang berbentuk naga yang kuat dan tirani, disertai raungan seperti guntur, menyerang Lin Chen secara bergelombang, menyerbu dan mengamuk. Bertarung. Semangat bertarung Lin Chen meledak, amarahnya melambung ke langit. Bang, bang, gelombang. Ledakan bertubi-tubi, satu bilah dan satu pedang, tanpa gerakan rumit, bertabrakan dengan dahsyat. Dan Lin Chen terus-menerus dipaksa mundur, seperti kecoa yang tak bisa dibunuh. Bahkan jika dia terjatuh secara tidak sengaja, Lin Chen akan berdiri lagi, pantang menyerah dan berjuang sampai akhir. Tak terlihat. Dengan gelombang energi naga yang menghantam, Qi Xuanlong di dalam tubuh Lin Chen tidak berkurang tetapi malah meningkat, dan terus-menerus menyerap ki naga dari pedang naga surgawi. Sambil berjuang keras dengan gigih, dia juga menempa tubuh pertempurannya. Perlahan-lahan, tubuh tempur dan Qi Xuanlong Lin Chen terus menguat, menjadi semakin kuat dengan setiap kemunduran yang dialaminya. Masih belum terjatuh.
Ini sama sekali tidak logis. Mungkinkah seluruh tubuh Lin Chen terbuat dari baja? Bukankah dia sangat kuat? Semua orang gemetar karena terkejut. Bahkan Yinglong dan yang lainnya, yang awalnya penuh percaya diri, terdiam karena terkejut. Lin Chen ini akan menantang takdir. Tubuh Yun Luotian sedikit gemetar, ia hampir kehabisan napas. Cukup, wajah Du Gusue yang lembut bagaikan bunga pir yang dimandikan hujan. Chen, gelombang, Qin Yao menggigit bibirnya erat-erat, tak sanggup melihatnya. Chen Xiong, teruslah berjuang, kakak percaya padamu, kamu pasti bisa. Du Guchong diam-diam menyemangatinya. Tatapan Bihai dalam saat ia memandang Lin Chen, yang mati-matian melawan, dan diam-diam tersenyum, segera. Du Guyun diam-diam melirik Bihai dan berpikir, Pak Tua Bihai, Anda benar-benar tenang. Sepertinya Anda berpikir sama dengan Pak Tua, wawasan Anda memang unik. Sayang sekali, dia sudah menjadi murid paviliun penjinak hewan saya. Mati. Mati. Dasar bajingan, jatuhlah di hadapanku. Mata Ying He melotot, menggertakkan giginya, tebasan-tebasannya yang kacau seperti kusut, menyerang dengan ganas. Tiba-tiba, tebasan lain, seperti guntur yang mengguncang langit, raungan naga yang menggetarkan 9 langit. Seharusnya sudah berakhir, ekspresi Ying He tampak ganas, pedang tiraninya menyerang dengan marah, seperti naga yang mengejutkan, muncul dari kehampaan, langit dan bumi menjadi redup. Wajah Lin Chen dipenuhi amarah, dia meraung dan mengayunkan pedangnya untuk menangkis serangan itu. Gemuruh, gelombang. Seperti gempa dahsyat yang mengguncang langit, menggetarkan hati setiap orang yang hadir. Puff, gelombang. Lin Chen batuk darah, tubuhnya terlempar ke belakang seperti layang-layang, terombang-ambing di udara, terhuyung-huyung dan jatuh ke tanah. Dalam sekejap, seluruh arena sunyi senyap seperti kuburan, bahkan suara jarum jatuh pun bisa terdengar. Wajah Qin Yao dan Du Gusue pucat. Kali ini, sepertinya Lin Chen benar-benar telah jatuh. Bagian 542. Dia sudah tumbang, dia akhirnya tumbang. Tali dapat memotong kayu, sekuat apapun tubuh pertempuran Lin Chen, pada akhirnya ada batasnya. Namun, bagi Lin Chen untuk bertahan lebih dari 100 ronde di bawah serangan pedang naga surgawi, dia tetaplah sosok yang gemilang meskipun kalah. Saat Lin Chen terjatuh, semua orang di gerbang bayangan menghela napas berat. Dia akhirnya tumbang. Naga bayangan diam-diam menghela napas lega, meskipun masih merasakan ketakutan yang tersisa. Meskipun Lin Chen dikalahkan, itu bukanlah hal yang membanggakan bagi gerbang bayangan, sebaliknya, itu adalah penghinaan besar. Bagaimana mungkin dia melakukan itu? Tidak, tidak mungkin. Cloud Moon menggelengkan kepalanya dan bergumam. Meskipun akhirnya ia jatuh, semangat dan tekadnya yang gigih dan pantang menyerah untuk berjuang sungguh mengejutkan orang tua ini. Maafkan kekasaran orang tua ini sebelumnya, saya dengan tulus meminta maaf kepada Anda. Yun Luotian pun menundukkan badannya, benar-benar mengaguminya. Chen, gelombang Qin Yao sangat gelisah, matanya merah, dan hendak bergegas menghampiri. Jangan pergi. Qin Yuanshan tiba-tiba meraih tangan Qin Yao dan berkata dengan suara rendah, jangan khawatir, ayah merasa masih ada sedikit energi di tubuhnya. Orang ini memiliki tulang yang kuat dan kehidupan yang keras, mungkin ada titik balik. Titik balik apa yang mungkin terjadi sekarang? Qin Yao berteriak, emosinya tak terkendali, air mata mengalir deras. Du Gusue, di sisi lain, tampak pucat dan sejenak sulit menerima kenyataan, lalu berbicara terbata-bata, bagaimana mungkin? Tadi dia jelas-jelas, bagaimana mungkin dia tiba-tiba jatuh? Kakak Chen, Du Guchong terkejut dan menggertakkan giginya dengan keras, bukankah kau bilang kau tidak pernah mengalami kerugian? Bangun, bangunlah untukku. Pada akhirnya, Du Guchong tiba-tiba tak kuasa menahan diri dan berteriak keras, Kakak Chen. Bangun, apa kau tidak ingin balas dendam? Di mana keteguhan hatimu? Di mana kegigihanmu? Bangunlah untukku. Tiba-tiba, di antara kerumunan itu, seseorang, yang sesaat sangat tersentuh, dengan lemah berteriak, bangun. Teriakan tunggal ini. Hal itu hampir menyentuh hati setiap orang. Lin Chen. Bangun. Bangun. Seluruh tempat acara langsung riuh, semua orang berteriak hingga suara mereka serak untuk menyemangati Lin Chen. Apa, Shadow Dragon dan yang lainnya benar-benar tercengang melihat murid-murid mereka bersorak untuk Lin Chen, ekspresi mereka menjadi beragam dan sangat jelek. Memang, kekuatan, semangat, dan tekad bela diri Lin Chen yang tak tergoyahkan telah memenangkan kekaguman seluruh penonton dan menuai tepuk tangan meriah dari semua orang. Ayah, apakah mereka semua sudah gila? Ying Wu benar-benar terkejut. Diam, naga bayangan menggertakkan giginya dan membentak, berubah menjadi marah karena malu. Di sisi lain, Bihai tetap tenang dan terkendali seperti biasanya, rileks dan nyaman. Pertandingan akan segera dimulai. Fisik Lin Chen ini benar-benar harta karun. Du Guyun tersenyum diam-diam. Mereka, Yun Luotian diam-diam melirik Du Guyun dan Bihai, keduanya memasang ekspresi tenang dan misterius. Merasa penasaran, dia mengamati Lin Chen lagi dengan saksama. Hah? Apa yang terjadi? Tubuhnya. Astaga, kekuatan apa itu? Jadi begitu, tidak heran kedua orang tua ini begitu tenang. Yun Luotian sepertinya menyadari sesuatu dan sangat khawatir. Itu benar. Lin Chen telah terjatuh, tetapi mereka tidak menyadari bahwa Lin Chen sebenarnya sedang beradaptasi dengan kekuatan aneh dari mutasi yang ditingkatkan di dalam tubuhnya.
Bunyi gemerisik, gelombang. Seperti suara lempengan baja yang dicongkel, urat naga Lin Chen berdenyut hebat, otot-ototnya berkedut, tulang-tulangnya bergetar, dan sel-selnya menjadi sangat aktif. Gelombang kinaga mistik yang kuat dan murni melonjak seperti sungai besar, mengalir luas dan bergejolak. Peningkatan. Peningkatan berkelanjutan, perubahan kualitatif, menunjukkan tanda-tanda sublimasi yang luar biasa. Bangun! 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 Teriakan-teriakan itu bagaikan gelombang pasang, semakin lama semakin intens dan bersemangat. Pemberontakan. Ini benar-benar pemberontakan. Shadow Crane diliputi rasa malu dan amarah, wajahnya memerah, kebencian meluap, matanya penuh dengan niat membunuh. Uset, gelombang. Shadow Crane perlahan mengangkat pedang naga surgawi, disertai dengan suara yang menyerupai raungan naga, energinya menyelimuti langit awan. Bangun, kemarahan Shadow Crane meluap, dan dia menggertakkan giginya dengan tatapan penuh kebencian, Lin Chen. Kau sendiri yang menyebabkan ini. Bukankah kau sangat tangguh? Serangan ini akan membuatmu tergeletak selamanya. Tidak, ini akan mencabik-cabikmu dan menyebarkan abumu. Ayah, Qin Yao diliputi kecemasan. Tenang, sekalipun intervensi diperlukan, bukan giliran ayah. Jangan khawatir, Tetua Yun dan Tetua Bihai mengawasinya, Lin Chen pasti akan aman dan sehat. Qin Yuanshan menyampaikan suaranya, hatinya juga dipenuhi ketegangan. Kakek, Du Gusue berteriak meminta bantuan dengan tergesa-gesa. Pertarungan hidup dan mati, ini pilihannya, tidak ada yang bisa ikut campur. Du Gu Yun tampak tak berdaya dan tersenyum dengan mata yang dalam, hehe, jangan khawatir, dengan begitu banyak orang yang mendukungnya sekarang, apakah dia masih punya alasan untuk gagal? Setelah mendengar ini, naga bayangan menjadi semakin kesal dan diam-diam mengirimkan suaranya, Tetua He. Ini semua perbuatan Lin Chen sendiri. Jangan pelin-pelan, akhiri hidupnya segera, pulihkan kehormatan dan kekuatan gerbang kita. Mendengar ini, ekspresi Shadow Crane tiba-tiba berubah dingin, dan niat membunuh yang kuat terpancar dari matanya. Boom, gelombang. Aliran udara bergetar, dan niat membunuh yang mengerikan melonjak seperti gelombang pasang, menyapu dan menutupi area tersebut. Krak, krak, gelombang. Lantai di sekitarnya retak dengan cepat, seolah-olah naga-naga terbang yang tak terhitung jumlahnya sedang mengamuk. Mati, gelombang. Shadow Crane meraung, dan seekor naga menyertai serangannya, lebih dahsyat dari petir, menghancurkan langit dan membuat bumi tercengang. Saat ini juga, semua orang tak kuasa menahan diri untuk tidak membelalakkan mata, menatap Lin Chen dengan saksama, napas mereka tertahan di tenggorokan, seolah-olah dicekik, hampir sesak napas. Setiap momen terasa menegangkan. Tepat pada saat-saat terakhir, sudah dekat. Seolah-olah dewa kematian sedang merenggut nyawa, gerakan fatal itu menghantam. Tiba-tiba, Lin Chen bagaikan pegas yang tergulung rapat lalu tiba-tiba terlepas, seluruh tubuhnya melesat keluar. Dia mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajah marah, matanya dipenuhi amarah. Mengaum, gelombang. Seperti raungan Meng Hu, dia berlari 100 meter, mengayunkan pedang panjangnya yang menyala, melepaskan naga berapi yang panjang. Kilat bintang. Terfokus pada naga merah, serangan pedang yang secepat kilat, tak tertandingi ketajamannya, sangat dominan. Hah, ekspresi Shadow Crane berubah drastis. Dia jelas merasa bahwa meskipun itu adalah jurus pedang yang sama, kekuatannya telah meningkat setidaknya 10 kali lipat, yang sama sekali tidak logis. Hosh, hosh, gelombang. Satu bilah dan satu pedang, ditem ditemani oleh naga-naga perkasa, melesat di udara seperti kilat dan guntur. Boom, gelombang. Benturan dahsyat, menciptakan cahaya energi yang menyilaukan, cemerlang dan penuh warna, membutakan mata. Kemudian, gelombang riak yang dahsyat, seperti pasang surut yang ganas dan ombak raksasa, disertai angin yang menderu, menerjang dan menyebar. Menakutkan bagi mata, mengguncang pikiran, bergejolak dan meresahkan. Dalam sekejap, dua sosok berpengaruh itu bergerak menjauh dalam kekacauan. Betapa terkejutnya mereka. Lin Chen muncul dengan cepat, terengah-engah, wajahnya liar, penuh dengan niat membunuh. Tubuhnya yang tampak lemah tegak lurus seperti pedang panjang, bagaikan puncak tunggal yang menembus cakrawala awan, berdiri tegak dan tak tergoyahkan, memancarkan kekuatan yang luar biasa. Dan Shadow Crane terpaksa mundur beberapa langkah, rambutnya acak-acakan, tampak sedikit berantakan, matanya melotot, penuh dengan mata merah, wajah tuanya gemetar hebat, dipenuhi teror, benar-benar terkejut. Astaga, apa aku sedang berhalusinasi? Meskipun aku yakin Lin Chen bisa bangkit kembali, aku tidak pernah menyangka dia tiba-tiba menjadi begitu kuat, dan berhasil memaksa tetua Bangau mundur hanya dengan satu tebasan pedang. Seorang idola, saya benar-benar yakin dan bersujud dalam kekaguman. Seluruh tempat acara berguncang, meledak dalam sorak-sorai tepuk tangan yang meriah. Ayah, ayah, apa kau lihat? Chen benar-benar bangun. Dia bangun. Qin Yao sangat gembira hingga matanya berkaca-kaca, sama sekali tidak mampu mengendalikan emosinya. Ya, dia sudah bangun. Qin Yuanshan mengangguk berulang kali, wajahnya penuh senyum. View gelombang dia benar-benar tidak mengecewakanku. Cloud Moon menghela napas lega, seolah beban berat telah terangkat. Dia adalah putri kesayangan lembah awan terbakar, dengan kepribadian dingin, dan belum pernah mengagumi siapapun sebelumnya. Namun hari ini, demonstrasi kekuatan Lin Chen yang berulang dan semangatnya yang pantang menyerah sangat menggugah hatinya, membuatnya merasa rendah diri.
Potensi yang sangat menakutkan. Yun Luotian terdiam karena terkejut. Meskipun hal itu agak bisa diduga, melihat Lin Chen melakukan serangan balik sekuat itu tetap membuatnya takjub, dan hatinya tak bisa tenang. Dia menang, dia menang, dia menang lagi. Dugu Sue bersorak gembira, matanya berkaca-kaca. Sangat berkuasa. Dugu Chong sangat bersemangat, bahkan kehilangan kendali atas emosinya, berputar-putar dan berteriak, Kakak Chen sangat hebat. Kakak Chen sangat berkuasa. Kakak Chen begitu menawan sehingga dia bisa membunuh tanpa membayar nyawa. Dibandingkan dengan reaksi orang lain, Bihai dan Dugu Yun tampak agak tenang, tetapi melihat penampilan Lin Chen yang luar biasa, mereka berulang kali memujinya dalam hati. Ini. Para tetua gerbang bayangan saling memandang, benar-benar ngeri dan tak bisa berkata-kata. Tidak, gelombang, mulut Shadow Dragon berkedut, dan sandaran tangan yang dipegangnya langsung hancur. Melihat sosok Lin Chen yang penuh percaya diri, teguh, dan pantang menyerah, ia tiba-tiba merasa sangat terpesona sekaligus terhina. Ia sangat membencinya, berharap bisa menyerbu dan mencabik-cabik Lin Chen dengan tangannya sendiri untuk melampiaskan kebenciannya. Namun, Shadow Clan, yang seharusnya marah besar, tiba-tiba malah terdiam, matanya memancarkan cahaya dingin, dan dia tertawa sinis, hehehe. Lin Chen, kau memang telah memberi banyak kejutan pada orang tua ini. Orang tua ini juga percaya bahwa dalam 3 tahun, dengan tingkat pertumbuhanmu, kau pasti akan dapat dengan mudah membunuhku. Sayang sekali kau telah melepaskan semua potensimu, tetapi kau belum menimbulkan cukup kerusakan yang mengancam pada orang tua ini. Jadi, jika ini batasmu, maka bersiaplah untuk mati. Hah? Semua orang terkejut. Ya, Lin Chen seharusnya sudah mencapai batas kemampuannya sekarang, kan? Namun sekarang dia hanya mampu menahan satu serangan tetua bangau dengan susah payah. Jika pertempuran sengit ini berlanjut, bahkan jika Lin Chen tidak mati di bawah pedang naga surgawi, dia kemungkinan besar akan mati karena kelelahan. Namun, melihat kepribadian Lin Chen yang keras kepala seperti baja, sepertinya dia tidak akan berhenti sampai hidup dan mati ditentukan. Untuk apa repot-repot? Semua orang menghela napas getir, diam-diam merasa kasihan pada Lin Chen. Ini, masih terasa tidak enak, Dugu Sue khawatir. Tenang, karena kakak Chen sudah bangun, apakah kau masih takut dia akan jatuh lagi? Dugu Chong tetap yakin. Itu batas kemampuannya gelombang, suasana hati Shadow Dragon dan yang lainnya hanya sedikit membaik. Lagi pula, serangan balik habis-habisan Lin Chen hanya berhasil memaksa Shadow Clan mundur, yang tidak berarti apa-apa. Dan saat ini juga. Namun, Lin Chen sama sekali mengabaikan Shadow Clan, menutup telinga terhadap diskusi dan kritik di sekitarnya. Membatasi. Lin Chen hanya terkekeh. Apakah dia benar-benar punya batasan? Pemogokan ini. Meskipun secara lahiriah Lin Chen hanya mendorong Shadow Clan mundur, hanya Lin Chen sendiri yang mengerti. Benturan serangan barusan seketika menyerap dan memurnikan sejumlah besar energi naga roh Dao. Selain itu, fisik Lin Chen telah ditempa dan diperkuat secara mendalam. Seluruh urat naganya ditempa hingga mendekati tahap menengah, dan ki naga mistiknya 10 kali lebih aktif dan kuat dari sebelumnya. Dapat dikatakan bahwa seluruh tubuhnya telah mencapai kondisi jenuh sepenuhnya. Kalau dipikir-pikir, sudah saatnya ada terobosan lain. Bagian 543. Lin Chen tetap diam dan tak bergerak, seperti gunung. Shadow Clan menggertakkan giginya dengan penuh kebencian, menggeram dan mengumpat, orang tua ini tahu kau sudah mencapai batasmu. Jangan sengaja bersikap sok tangguh, berpura-pura berani, atau mempermainkan orang tua ini. Jangan beralasan atas rasa takut dan gugupmu. Hari ini, jika aku, Lin Chen, tidak memenggal kepala anjingmu, aku bersumpah aku bukan laki-laki. Lin Chen mengacungkan pedangnya dari jauh, penuh provokasi dan niat membunuh. Dasar binatang buas, kau akan membayar harga yang paling mengerikan atas kesombonganmu. Shadow Clan menggertakkan giginya, pedang naganya bergerak, dan auranya melesat ke langit. Boom, gelombang. Gelombang kekuatan yang bergulir, seperti banjir yang mengamuk, menyapu semuanya. Jangan menghina dirimu sendiri dengan trik murahanmu. Lin Chen menebas pedangnya di udara, memotong momentum yang mengerikan, berdiri tegak seperti dewa, kokoh seperti gunung. Tikus sombong, berani-beraninya kau menerima serangan lagi dariku. Shadow Clan meraung. Tua, lemah, sakit, dan cacat, kenapa aku tidak berani? Nada bicara Lin Chen terdengar angkuh. Mencari kematian. Shadow Clan melesat maju secepat angin dan kilat, tiba dalam sekejap. Memotong. Tanpa gerakan-gerakan rumit, dengan mengumpulkan kekuatan terkuatnya, energi pedang itu berubah menjadi transformasi naga, terasa seperti naga jahat yang ganas dan buas dengan taring dan cakar yang terbuka, menyerbu maju dengan raungan yang dahsyat. Istirahat, gelombang. Lin Chen tidak menghindar, tetapi mengangkat pedangnya dan menebas dengan marah. Dentang, gelombang. Dentingan logam terdengar, gelombang energi bergetar, cahaya dingin melesat ke segala arah, menyilaukan mata. Seperti yang diperkirakan, Lin Chen kembali terpukul mundur. Dan Shadow Clan juga mundur setengah langkah, tetapi dia jauh lebih tenang dari sebelumnya, menatap dengan jijik, begitu saja. Jangan berpikir kau bisa mengalahkan orang tua ini hanya karena kau berdiri. Jika aku bisa menjatuhkanmu sekali, aku bisa menjatuhkanmu untuk kedua kalinya, ketiga kalinya. Orang tua ini ingin melihat apakah hidupmu benar-benar sekuat besi, wujud tubuh berlian. Emas sejati tak takut api, coba lagi.
Teriak Lin Chen dengan semangat bertarung yang tinggi. Orang tua itu menjamin, kau akan mati dengan kematian yang sangat mengerikan. Shadow Crane sangat marah, pedang naganya terhunus, seperti petir yang menyambar langit, membawa energi dahsyat yang tak tertandingi, menghancurkan arus udara, dan mendarat secara horizontal. Pemogokan ini. Kekuatannya meningkat secara signifikan, cahaya pedang bersinar menyilaukan. Namun Lin Chen tetap tidak menunjukkan rasa takut, sebaliknya, semangat bertarungnya meledak, dan pupil matanya tampak berkilat dengan semacam keinginan. Seluruh tubuhnya dipenuhi darah panas, kondisinya bersemangat, dan dia menebas secara horizontal dengan pedangnya dalam posisi yang kuat dan angkuh. Boom! Gelombang. Tabrakan lain, secemerlang pelangi, lempengan batu terus-menerus meledak, puing-puing berterbangan kemana-mana, dan debu bergulir. Tiba-tiba terlihat, Lin Chen terdorong mundur lagi, tetapi jarak terdorongnya berkurang secara signifikan, dan dia masih memiliki sisa kekuatan. Menyegarkan, inilah rasanya, Lin Chen sangat gembira. Shadow Crane diliputi amarah, niat membunuhnya seperti kegilaan, kehilangan akal sehat, mungkin belum menyadari bahwa dengan setiap bentrokan, Lin Chen menyerap energi naga, memurnikan tubuhnya sendiri. Mustahil, Shadow Crane sangat marah, melayangkan pukulan demi pukulan, seperti guntur yang mengamuk, menebas dengan liar dan penuh amarah. Lin Chen tetap tenang dan terkendali, dengan terampil menggunakan pedangnya yang tajam, secara pasif menangkis dan menghadapi serangan gencar Shadow Crane satu demi satu. Bang, bang, gelombang. Ledakan dahsyat, raungan naga, kilatan pedang dan bayangan bilah, gelombang demi gelombang benturan yang kuat, seperti proyektil yang bertabrakan, berulang kali mengguncang hati setiap orang yang hadir. Setiap kali, mereka mengira Lin Chen akan jatuh. Sayangnya, Lin Chen tidak pernah menyerah. Sebaliknya, ia menjadi semakin berani seiring semakin banyak ia bertarung, terus-menerus mempersempit kesenjangan kekuatan di antara mereka. Seperti apa fisik Lin Chen? Ini terlalu kuat untuk dipercaya. Sungguh luar biasa, meskipun tubuh tempur Lin Chen kuat, konsumsi energi spiritualnya seharusnya terbatas. Tapi mereka telah bertarung begitu lama, sama-sama mengerahkan seluruh kemampuan mereka, namun mengapa Lin Chen semakin kuat dan berenergi semakin lama dia bertarung? Astaga, apakah tubuhnya benar-benar jurang tanpa dasar? Dia belum menunjukkan tanda-tanda penurunan kondisi. Jika Lin Chen benar-benar bisa terus seperti ini, dia mungkin benar-benar bisa mengalahkan tetua Crane sampai mati. Semua orang tersentak keheranan, benar-benar terkejut, berdiri seperti ayam kayu, sama sekali tidak bisa memahaminya. Selisih kekuatan semakin mengecil, seru Cloud Moon dengan terkejut. Meskipun Shadow Crane dibantu oleh pedang suci, itu sangat membebani dirinya. Jika mereka terus bertarung sengit, situasinya memang tidak optimis. Yun Luotian dahi berkeringat, dan dia berkata dengan ngeri, tapi yang lebih mengejutkan Pak Tua adalah Lin Chen ini semakin kuat setiap kali dia bertarung, namun aku belum melihatnya mengonsumsi pil tambahan apapun selama proses ini. Jadi, setelah pertimbangan matang, hanya ada satu kemungkinan. Ya, saya mengerti. Cloud Moon cerdas, dan dia tiba-tiba mengerti, hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Ekspresi Qin Yao tegang, hatinya terasa sesak, dan dia berkata pelan, meskipun kesenjangan terus menyempit, yang seharusnya merupakan hal baik, mengapa ini terjadi? Sayangnya, ayah juga tidak bisa memahaminya. Qin Yuanshan menghela napas pelan sambil menggelengkan kepalanya, tapi satu hal yang ayah yakini adalah jika aku harus bertarung dengannya lagi, peluang ayah untuk menang akan sangat kecil. Ayo, cantik, teruslah bertahan. Saudara Chen, bagus sekali, bertahanlah, bunuh bajingan tua itu. Dugu Sue dan Dugu Chong, di sisi lain, menari dan berteriak tanpa terkendali, bernyanyi dan berharmoni, yang membuat Yinglong dan yang lainnya merasa canggung. Hanya Dugu Yun dan Bihai yang bernapas dengan tenang dan tetap terkendali. Mungkin bagi mereka, hasil dari pertempuran hidup dan mati ini telah ditentukan di dalam hati mereka. Ini tidak masuk akal, ini benar-benar tidak logis. Yinglong menggertakkan giginya dengan penuh kebencian, menatap tajam ke arah Lin Chen, berusaha mati-matian mencari kesalahan dan tipu daya. Setelah berpikir lama, pikiran Yinglong tiba-tiba berbinar, dan dia tiba-tiba menyadari, aku mengerti. Tuan akhirnya mengerti, fisik Lin Chen ini benar-benar luar biasa. Dia benar-benar bisa menyerap kekuatan pedang naga surgawi. Tidak heran dia menentang norma dan semakin kuat semakin dia frustrasi. Bunuh, 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 gelombang. Kemarahan Shadow Crane mendidih, serangannya kacau balau, benar-benar panik, terus-menerus menekan Lin Chen. Energi pedangnya secepat kilat, tanpa henti menebas dan mengiris Lin Chen. Tanpa akhir. Semangat bertarung Lin Chen sangat tinggi, momentumnya meningkat. Kekuatan pedang api merah di tangannya juga semakin kuat lapis demi lapis dengan setiap benturan. Bang, gelombang. Gelombang benturan lainnya, gelombang energi melonjak, puing-puing beterbangan, dan arus udara terkoyak menjadi kepingan-kepingan yang tak terhitung jumlahnya, berdesir secara horizontal. Kemudian, keduanya terlempar jauh, secara mengejutkan memiliki kekuatan yang seimbang. Perbedaannya adalah Lin Chen masih penuh energi, dalam kondisi puncak, dan semangat bertarungnya meluap. Sebaliknya, Shadow Crane berkeringat deras, bernapas terengah-engah, wajah tuanya sedikit pucat, dan hatinya telah menerima pukulan yang sangat berat. Budidaya, fondasi, pedang berharga. Yang satu itu tidak sepenuhnya mengalahkan Lin Chen, namun mengapa begitu sulit untuk mengalahkan Lin Chen? Mungkinkah karena Lin Chen terbuat dari baja?
Langsung. Tepat ketika Shadow Crane hendak menyerang lagi, Yinglong tiba-tiba mengirimkan pesan, "Tetua He." Fisik Lin Chen ini agak aneh. Dia benar-benar bisa menyerap kekuatan pedang naga surgawi. Jangan terlibat lagi dengannya. Korbankan roh pedang dan selesaikan pertarungan dengan cepat. Hah? Wajah tua Shadow Crane tampak terkejut, matanya menatap lurus ke arah Lin Chen, lapisan kabut yang menutupi pemahamannya akhirnya sirna. Dipahami. Akhirnya mengerti. Tidak heran Lin Chen semakin kuat setiap kali bertarung dan tak terkalahkan. Ternyata dia telah menyerap kekuatan pedang naga surgawi selama ini, menempa dan memperkuat dirinya. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Lin Chen melakukannya, pikiran bahwa Lin Chen sebenarnya menggunakan kekuatannya untuk mempermainkannya memenuhi hatinya dengan kemarahan yang luar biasa. "Hari ini, kau pasti akan mati." Shadow Crane sangat marah, matanya merah padam. Cih, gelombang. Tiba-tiba Shadow Crane memuntahkan seteguk darah ke pedang naga surgawi. Di bawah sinar matahari, pedang itu berkilauan dengan ketajaman yang mencolok, dan aura yang sangat dingin dan misterius menyebar keluar. Korbankan pedang itu. Tetua Crane akan mempertaruhkan nyawanya. Jika dia mengorbankan pedang itu dengan darah, dia dapat sangat meningkatkan kekuatan pedang naga surgawi. Tetapi hal itu memiliki efek samping yang sangat besar pada dirinya sendiri. Lin Chen ini juga cukup luar biasa, sampai-sampai memaksa tetua bangau untuk mengorbankan pedang dengan darah. Sepertinya momentum Lin Chen harus dihentikan sekarang. Seluruh penonton gempar. Ini jelas merupakan pertempuran paling memalukan dalam sejarah Shadow Gate. Mengorbankan pedang, bangau bayangan ini benar-benar ganas. Cloud Moon mendengus dingin. Jika dia tidak mengorbankan pedangnya, Shadow Crane tidak punya peluang untuk menang sekarang. Namun, orang tua ini melihat bahwa Lin Chen masih memiliki potensi besar. Orang tua ini bahkan tidak bisa menentukan hasil kemenangan atau kekalahan. Yun Luotian menggelengkan kepalanya. Qin Yao terkejut dan bertanya, "Ayah, apa yang sedang dia lakukan?" "Mengorbankan pedang," kata Qin Yuanshan dengan sungguh-sungguh, dengan mengonsumsi esensi dan darahnya sendiri, dia mengorbankan roh senjata dengan darah, memaksimalkan kekuatan roh senjata. Namun, itu menyebabkan kerusakan parah pada dirinya sendiri dan dapat menghentikan kemajuan seni bela dirinya. Tetapi kekuatan pedang naga surgawi luar biasa, potensinya sangat kuat. Jika dia mengorbankannya dengan darah, dengan kultivasi bangau bayangan, dia pasti dapat melepaskan kekuatan lebih dari 10 kali lipat. Ini, wajah Qin Yao yang lembut berubah kaget, dan dia berkata dengan marah, "Shadow Crane ini terlalu ganas." Karena ini pertarungan hidup dan mati, tidak ada aturan, jadi tidak ada pembicaraan tentang bersikap kejam. Qin Yuanshan merenung, namun, karena Lin Chen mampu mengatasinya sampai sekarang, ayah percaya dia masih bisa mengatasinya. Dan Du Guchong, yang berpengetahuan luas, mengetahui niat Shadow Crane dan mengumpat dengan marah, "Pak Tua Shadow Crane. Kau tidak bisa begitu tidak tahu malu. Sudah cukup memalukan bagimu, seorang tetua, untuk menindas seorang junior. Sekarang kau bahkan tidak bisa mengalahkannya dengan bantuan pedang berharga, kau malah menggunakan cara yang begitu hina. Wajah tuamu benar-benar lebih tebal daripada kulit babi. Setelah hari ini, tunggu saja kau akan terkenal buruk selama 10.000 tahun. Sungguh memalukan. Menang seperti ini saja sudah tidak adil, tapi sekarang menjadi lebih memalukan. Apapun hasilnya hari ini, aku akan meninggalkan sekte ini. Aku tidak ingin keluar dan dicemooh karena menjadi murid gerbang bayangan." Para murid Shadow Gate, dari atas sampai bawah, juga merasa malu. Dan Shadow Crane sangat marah, niat membunuhnya melambung tinggi, membenci Lin Chen sampai ke tulang. Hari ini, bahkan jika orang tua itu hancur dan tercela selama 10.000 tahun, atau bahkan hancur berkeping-keping dan menderita kutukan abadi, orang tua itu tetap akan membunuhmu, dasar binatang buas. Shadow Crane meraung ganas. Pengorbanan darah. Pedang naga surgawi bergetar hebat, dan aura menakutkan, disertai dengan kekuatan naga yang dahsyat, dengan kuat memutar medan energi spasial di sekitarnya. Arus udara yang mengalir menjadi sangat menyesakan. Kemudian, seolah-olah sebuah kekuatan yang mampu menghancurkan langit dan bumi sedang berkobar secara diam-diam. Segera, langit dan awan berubah warna, dunia menjadi gelap, matahari dan bulan kehilangan cahayanya, seperti adegan kiamat. Menakutkan. Semua orang gemetar ketakutan, jantung mereka berdebar kencang, darah mereka membeku. Rasanya seperti gunung tak terlihat yang menekan mereka, tubuh dan jiwa mereka seolah tertutup rapat, berat seperti gunung, tak mampu bergerak, sangat menderita karena sesak napas. Mengaum, gelombang. Raungan naga menggema di langit, mengguncang angkasa dan bumi. Tiba-tiba terlihat seekor naga surgawi, yang tampak hidup, disertai dengan kekuatan yang menakutkan dan mengintimidasi, muncul langsung dari badan pedang, terjalin dengan bangau bayangan. Saat berikutnya, Shadow Crane dikelilingi oleh naga surgawi, hembusan angin mengerikan berhembus dari tubuhnya, kekuatan naga sangat besar, dan dia memegang pedang naga surgawi, niat membunuhnya melambung tinggi. Dia naik ke udara seperti dewa ganas yang muncul entah dari mana, kehadirannya berat dan mengesankan. Sangat kuat. Lin Chen mendongak, diam-diam terkejut. Meskipun begitu, Lin Chen tidak menunjukkan rasa takut, malah sangat bersemangat, ingin mencoba, dan terkekeh sendiri, hehe, hanya satu langkah terakhir, ini pasti sudah cukup. Bagian 544. Meraung, gelombang.
Raungan naga menggelegar, angin dan awan bergeser, langit kehilangan warnanya, guntur bergemuruh, mengguncang pikiran. Shadow Crane berdiri di langit, seekor naga panjang melilit tubuhnya, tinggi di atas, seperti seorang master, auranya menekan, menyegel pikiran. Dengan setiap gerakan, ia tanpa sadar memancarkan aura yang membuat langit bergetar dan semua hal tunduk. Sangat menakutkan. Apakah ini kekuatan naga? Semua roh adalah makhluk fana. Pedang pusaka gerbang kota gerbang bayangan memang luar biasa kuat, kekuatannya meliputi langit awan. Semua orang sangat khawatir, terdiam seperti jangkrik di cuaca dingin. Kekuatan ini seharusnya sebanding dengan kekuatan seorang spiritual marsial tingkat 7. Cloud Munter Zenjing. Memang benar, sepertinya Lin Chen dalam bahaya. Tentu saja, ini mungkin juga akan membawa kejutan yang lebih besar bagi kita. Ekspresi Yun Luotian tampak serius. Sebagai seorang yang menghargai bakat, ia sangat mengagumi Lin Chen dan tentu saja tidak ingin melihat Lin Chen meninggal sebelum waktunya. Qin Yao merasakan kekuatan naga yang mengerikan menyebar di langit, yang telah melampaui pemahamannya, dan merasa cemas sekaligus takut, ini terlalu menakutkan, bisakah Chen benar-benar menanganinya? Jangan khawatir, prestasi Lin Chen saat ini layak mendapat perhatian paviliun penjinakan hewan. Karena tetua Yun ada di sini, Lin Chen pasti tidak akan mengalami hal buruk. Kata Qin Yuanshan dengan yakin. Ya Tuhan, sepertinya keadaan sudah agak di luar kendali. Du Guchong bermandikan keringat dingin, merasakan kekuatan naga yang menakutkan menekan dirinya, begitu takut sehingga dia benar-benar kehilangan keberanian untuk menyemangati Lin Chen. Kakek, lihat, apa yang harus kita lakukan sekarang? Du Gusue cemas, tidak mampu membantu. Tenang saja, dengan orang tua ini, Lin Chen tidak akan bisa mati meskipun dia mau. Du Gu Yun tertawa. Hah, naga bayangan mengerutkan kening, cukup sensitif, dan mengingatkan dengan lembut tetua Yun. Anda adalah seorang tuan terhormat dengan status tinggi, Anda tidak akan menunjukkan pilih kasih atau mengingkari janji, bukan? Bayangan kecil, kau tidak perlu sengaja mengingatkan orang tua ini. Kata Du Gu Yun dengan nada meremehkan, orang tua ini maksudnya, dengan orang sampah seperti Shadow Crane, orang tua ini percaya muridku bisa mengatasinya. Benar sekali, Bihai akhirnya memberanikan diri berbicara, dengan tenang berkata, Xiao Chen adalah murid yang dilatih langsung oleh orang tua ini. Tidak ada yang lebih memahami karakternya selain orang tua ini. Orang tua ini yakin dia bisa mengatasinya. Semoga saja begitu. Shadow Dragon mendengus pelan, menyadari permintaannya ditolak. Mampukah Anda mengatasinya? Menghadapi Shadow Crane saat ini, bahkan para ahli alam inti emas pun harus mengerahkan usaha. Dia tidak mengerti dari mana Du Gu Yun dan yang lainnya mendapatkan kepercayaan diri mereka. Saat ini juga, seluruh tubuh Lin Chen tegak lurus seperti lembing, berdiri dengan bangga dan tenang, fisiknya mengesankan. Wajahnya yang tampan, tenang, dan serius tampak memiliki daya tarik yang aneh, bahkan Cloud Moon pun tak bisa menahan diri untuk tidak tertarik. Takut. Tidak, tidak ada. Saat ini, Lin Chen tampak sangat bersemangat. Ia seperti wadah besar yang bersiap untuk pengembangan lebih lanjut, tubuhnya mendambakan kekuatan yang lebih besar. Ini terlalu menakutkan, ini di luar batas ketahanan manusia. Lin Chen pasti sudah mencapai batasnya, kan? Kali ini, aku khawatir dia akan celaka. Meskipun dia memiliki tubuh sekuat baja, di bawah pedang ini, dia kemungkinan besar akan hancur menjadi debu. Sungguh disayangkan bagi seorang anak ajaib seperti dia. Jika dia mampu bertahan, dia tidak akan memaksakan diri sampai ke jalan buntu. Semua orang berseru, diam-diam berduka atas Lin Chen. Adapun Qin Yao dan yang lainnya, mereka hanya bisa menutupi dada mereka dan berdoa dalam hati untuk Lin Chen. Shadow Crane sangat kejam dan tirani, dengan wajah hijau dan taring, matanya berubah haus darah, sangat ganas dan penuh kebencian, dia meraung marah, Lin Chen. Orang tua ini awalnya tidak berniat mengambil nyawamu. Kaulah yang berulang kali bersikap sombong, kasar, dan agresif. Karena kau tidak begitu menghargai hidupmu, maka orang tua ini akan mengirimmu ke mata air kuning. Semoga perjalananmu di jalan mata air kuning menyenangkan, jangan menyalahkan atau menyimpan dendam. Aku, Lin Chen, selalu menepati janji. Karena aku sudah berjanji akan mengambil nyawa anjingmu hari ini, bahkan jika Kaisar Langit melindungimu, kau tidak akan bisa lolos dari kematian. Kata Lin Chen dengan garang. Menghadapi kematian, kau masih berani bicara kasar, maka kau tidak bisa menyalahkan orang tua ini. Wajah Shadow Crane tiba-tiba berubah dingin, pupil matanya yang menyeramkan memancarkan niat membunuh, dan aura mengerikan meletus, mengguncang hingga ratusan mil jauhnya. Boom, gelombang. Seluruh gunung bayangan juga berguncang hebat, bebatuan pecah dan berhamburan, tersapu ke langit, hancur menjadi bubuk, debu mengepul, angin kencang menderu, kekuatannya begitu dahsyat dan mengesankan seperti gunung, seolah ingin menghancurkan manusia dan menyegel pikiran mereka. Meraung, gelombang. Naga raksasa itu melayang menembus awan, menimbulkan gemuruh guntur, menyebabkan perubahan cuaca yang drastis. Gelombang fluktuasi energi yang besar dan menakutkan menyebar ke seluruh medan energi langit, kekuatan naga meliputi segala arah. Pada saat itu, seolah-olah lapisan awan gelap tebal menutupi kepala mereka, berat seperti gunung, napas mereka tercekik. Namun, menghadapi kekuatan yang begitu besar dan menakutkan, Lin Chen tetap teguh seperti batu karang, seperti bambu hijau, lebih baik patah daripada bengkok, berdiri sendiri dan kuat di surga, mendominasi.
Pencuri sombong, matilah. Shadow Crane meraung dengan ganas, seolah-olah menguras seluruh kekuatan dari tubuhnya, kekuatan mengerikan yang tak terukur, dipenuhi dengan kekuatan tertinggi. Mengaum, gelombang. Raungan naga mengguncang langit, seolah-olah naga ilahi menerobos langit, menghancurkan cakrawala awan. Membawa energi yang sangat kuat, sangat menakutkan, dan sangat ganas, ia menerobos kehampaan, merobek jurang yang besar dan panjang. Pada saat itu, rasanya seperti seekor naga ilahi memasuki laut, memperlihatkan taring dan cakarnya, penuh amarah, niat membunuhnya melambung tinggi. Seperti sungai dan laut yang menjungkir balikkan bumi, medan energinya melonjak, membakar mata, mengguncang pikiran. Jatuh dari langit ke tanah, ia meraung dengan ganas, menyerbu langsung ke arah Lin Chen. Ini dia. Seluruh kerumunan terkejut, berusaha mati-matian untuk melihat pemandangan itu, tetapi hampir dibutakan oleh cahaya naga yang menyilaukan, penglihatan mereka benar-benar kabur. Dan tetua Yun yang biasanya tenang, serta para tetua lainnya, juga tampak memperhatikan dengan ekspresi tegang, penuh antisipasi. Dia pasti sudah mati. Wajah Shadow Dragon dipenuhi dengan kebencian. Dan Shadow Crane, tentu saja, setelah mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melepaskan serangan ini, memastikan bahwa target benar-benar terkunci dan tidak memiliki jalan keluar, akhirnya tertawa terbahak-bahak, haha. Serangan ini akan mengubahmu menjadi debu. Chen. Saudara Chen. Jantung Qin Yao dan yang lainnya seolah berhenti berdetak. Boom, gelombang. Dengan gemuruh, naga raksasa itu, seperti sungai perak yang mengalir deras, menghantam dengan ganas. Seperti bom nuklir yang meledak, langit dan bumi seketika bergetar, gelombang kekuatan penghancur bergulir dan melonjak keluar. Para pendekar bela diri di dekatnya semuanya terlempar. Pada saat ledakan terjadi, mengaum, gelombang. Lin Chen meraung ke langit, seperti auman harimau dan naga, mengguncang alam semesta. Naga pemangsa. Lin Chen merentangkan tangannya lebar-lebar, 100 titik akupunturnya terbuka, dan dia secara aktif membenamkan dirinya dalam ledakan yang mengerikan itu. Saat berikutnya, seluruh tubuh Lin Chen bagaikan wadah raksasa, jurang tanpa dasar. Energi ledakan yang luas dan mendalam, dengan tubuh Lin Chen sebagai pusatnya, sepenuhnya ditelan dan diserap. Melahap. Energi yang bergelombang diserap ke dalam tubuhnya, ki naga mistik mengalir keluar, membawa arus panas yang tak tertandingi, mengalir deras ke anggota tubuh dan ratusan tulangnya, melonjak dengan dahsyat. Seluruh urat naganya mengembang dengan hebat, tulang-tulangnya bergetar, dan daging serta darahnya dimurnikan. Penguatan. Menguat secara eksponensial, meledak dengan dahsyat, tak terbendung. Untung, Lin Chen telah bertarung ratusan ronde dengan Shadow Crane sebelumnya, dan telah menyerap serta memurnikan banyak ki naga, sehingga memiliki proses adaptasi. Urat dan tulangnya sangat kokoh, cukup untuk menahan energi yang meluap di dalam tubuhnya. Dengan demikian, menelan, menyerap, menciptakan, memurnikan. Baik itu urat naga Lin Chen, tubuh pertempuran, atau kultivasi, semuanya dimurnikan dan diperkuat tanpa henti, naik seperti gelombang pasang, mendaki selangkah demi selangkah. Tahap tengah Dragon Vein, sama sekali tidak mengejutkan. Setelah itu, tubuh tempur menguat, ki naga mistik melonjak, kultivasi meningkat pesat. Terobosan. Dantiannya bergetar hebat, seperti matahari kecil yang meledak, arus panas bergejolak. Tak diragukan lagi, tak terbendung, dia langsung maju ke alam bela diri spiritual tahap ketiga. Berkumpullah untukku, teriaknya. Dalam sekejap, energi ledakan yang mengerikan, seperti tiba-tiba tersedot ke dalam lubang hitam, anehnya lenyap tanpa jejak. Langit dan bumi yang bergejolak tiba-tiba menjadi tenang, begitu sunyi hingga mengejutkan, membuat pikiran semua orang tidak mampu mengikuti perubahan ritme tersebut. Hanya melihat. Di alun-alun yang luas itu, sebuah lubang raksasa tanpa dasar tiba-tiba terbuka, hanya sosok Lin Chen yang lenyap. Menakutkan. Akhirnya selesai juga. Lin Chen di mana? Apalagi yang bisa terjadi? Sungguh disayangkan. Semua orang terkejut. Semua ini akhirnya berakhir. Shadow Crane tertawa dingin dan menyeramkan, seolah lega dari beban berat, tiba-tiba merasa sangat lelah. Meskipun aku telah kehilangan banyak muka, jika Lin Chen ini tidak disingkirkan, dia pasti akan menjadi bencana besar di masa depan. Naga bayangan menghela napas pahit, beban berat di hatinya akhirnya terangkat, mereda. Semuanya berakhir begitu saja. Tidak, mustahil. Aku tidak ingin berhutang budi pada siapapun. Kau tidak bisa mati. Sama sekali tidak bisa mati. Gumam Cloud Moon tak jelas, agak kesulitan mengendalikan pikirannya. Hah, sejak kapan Xiao Yue begitu peduli pada Lin Chen, orang luar? Yun Luotian semakin bingung. Selesai begitu saja. Du Guchong benar-benar tercengang, wajahnya pucat pasi. Chen. Bodoh. Qin Yao dan Du Gusue serentak berteriak kaget, air mata mengalir deras, dan hendak bergegas mendekat. Tiba-tiba, mengaum, gelombang. Raungan naga yang mengguncang langit, langit bergetar, dan langit menjadi gelap. Seolah-olah, seekor naga ilahi lahir, dan semua binatang buas tunduk. Sungguh mengejutkan. Seekor naga raksasa yang mempesona, seperti naga tersembunyi yang muncul dari jurang, menghancurkan bumi dan bebatuan, seolah-olah telah melakukan perjalanan menembus waktu, bergelombang seperti sungai, dari zaman kuno hingga masa kini, berdiri dengan kekuatan 10.000 tahun, kekuatan naga mengguncang langit. Dalam sekejap,
Ia muncul dari langit, raungan naganya bergema hingga ratusan mil jauhnya, langit pun bergetar. Naga. Naga lainnya. Yang lebih mengerikan lagi adalah kekuatan naga ini lebih dahsyat, lebih nyata, dan sangat memengaruhi pikiran setiap orang. Saat ini juga, Qin Yao dan yang lainnya benar-benar tercengang, seluruh kerumunan terbelalak dan terdiam, jantung mereka berdebar kencang, jiwa mereka gemetar ketakutan. Bahkan Shadow Dragon dan yang lainnya tampak seperti melihat hantu, terkejut dan pucat pasi. Ini. Du Guyun dan Bihai, yang tak mampu mengendalikan emosi mereka sejenak, berdiri dengan penuh semangat sambil menatap. Dan Shadow Clan, tentu saja, merasakan kekuatan naga yang jauh lebih dahsyat dan menakutkan menyerbu langsung ke arahnya, menyerang pikirannya secara langsung, merasa seolah-olah wujud dan jiwanya akan hancur berkeping-keping, wajahnya dipenuhi teror, benar-benar ketakutan, seluruh tubuhnya gemetar hebat. Kukatakan, aku pasti akan mengambil nyawa anjingmu hari ini. Sebuah suara dingin dan familiar, membawa kekuatan yang memikat, seperti guntur yang teredam, menggema kuat di benak semua orang. Saat berikutnya, di dalam lubang raksasa tanpa dasar yang meledak itu, cahaya aneh bersinar, dan sesosok figur dingin dan angkuh, seperti seorang raja yang muncul, dengan naga ilahi melilitnya, bangkit perlahan, membawa kekuatan yang menakutkan. Pada saat itu, seluruh mata di kerumunan itu langsung tertuju padanya. Hanya melihat, Lin Chen berdiri tegak dan angkuh, rambut hitamnya berkibar, matanya seperti pupil naga, aura yang dipancarkannya seperti seorang kaisar yang agung dan perkasa, kekuatannya seperti dewa, memerintah semua makhluk, memandang rendah surga, meremehkan segala sesuatu. Lin Chen. Hati semua orang bergejolak, seperti guntur dan kilat. Dan kedua mata Shadow Clan yang merah karena tertawa, berputar-putar, hampir keluar dari rongganya. Dia sangat terkejut hingga pikirannya kosong, wajahnya pucat pasi, hatinya terasa mati rasa, dan dia benar-benar kehilangan semangat. Bagian 545. Seluruh tempat kejadian hening, semua orang tercengang dan tak bisa berkata-kata. Mata hitam Lin Chen dalam dan tajam, menatap dengan penuh percaya diri ke udara, seekor naga sejati melilit tubuhnya. Ia sedikit mengangkat kepalanya, memancarkan aura kesombongan yang tak tertandingi seolah memandang rendah langit dan bumi, tulang punggungnya tegak, tatapannya dingin dan tajam, dipenuhi dengan niat membunuh yang merendahkan dan menindas. Kehadirannya, tanpa amarah, benar-benar membuat semua orang merinding, jantung mereka berdebar kencang, tak mampu tenang. Kekuatan naga, inilah aura seekor naga. Aku mengerti, pantas saja Lin Chen bisa menjadi lebih kuat semakin banyak dia bertarung, karena memiliki wujud tubuh berlian. Ternyata dia menyerap kekuatan pedang naga surgawi. Sungguh fisik yang menakutkan, prestasi Lin Chen hari ini bukanlah karena keberuntungan. Itu karena bakatnya yang luar biasa dan fisiknya yang sangat kuat. Aura yang sangat kuat, Lin Chen ini pasti telah menembus batas kultivasinya, kan? Ini terlalu mengecewakan. Dia jelas berada dalam situasi putus asa, akan cukup baik jika dia hanya berhasil bertahan hidup. Tanpa diduga, Lin Chen ini benar-benar menembus batas kultivasinya. Bakat bela dirinya seharusnya tak tertandingi di antara rekan-rekannya, kan? Kalah. Seandainya tetua Bangau menyadarinya lebih awal, mengerahkan seluruh kekuatannya sejak awal, bersikap tanpa ampun, dan menyelesaikan pertarungan dengan cepat, dia tidak akan membiarkan Lin Chen tumbuh sekuat ini. Semua orang menghela napas tanpa henti, sangat terkejut dan dipenuhi kekaguman. Seperti yang diharapkan, fisik Lin Chen ini memang luar biasa dan langka di dunia. Bahkan di lembah awan terbakar kita tidak dapat menemukan seorang jenius yang dapat dibandingkan dengannya. Masa depannya benar-benar tak terbatas. Seru Yun Luotian, dipenuhi rasa iri. Mata indah Cloud Moon melebar karena takjub saat ia menatap Lin Chen yang agung dan seperti dewa, berdiri tegak di udara, penuh semangat, mendominasi, dan dingin. Hatinya bergetar hebat, dan ia diam-diam bersukacita, Topeng. Kau bisa menipu semua orang, tapi kau tidak bisa menipuku. Dan emosi Qin Yao semakin bergejolak, perasaan gembira seperti mendapatkan kembali sesuatu yang hilang memenuhi hatinya, air mata panas mengalir deras. Melihat Lin Chen yang gagah dan angkuh di hadapannya, pikirannya tak bisa tidak teringat akan janji yang Lin Chen buat kepadanya, ketika aku meraih kesuksesan, naik ke puncak ketenaran, menerima gelar dan kebangsawanan, dan menjadi pahlawan di antara ribuan orang. Aku akan datang sendiri ke rumah Qin, dengan tandu beroda 8, dengan megah dan terhormat, untuk menikahimu. Dia merasa bahwa hari itu sudah tidak lama lagi. Bagus, Qin Yuanshan juga sangat emosional, tertawa terbahak-bahak, haha. Tidak banyak junior yang dikagumi Qin Yuanshan. Tapi Lin Chen jelas yang pertama. Awalnya pendiam dan murung, Du Guchong, setelah melihat Lin Chen muncul dengan spektakuler, mempesona dan menarik perhatian, berteriak kegirangan, ini terlalu berwibawa. Terlalu megah, terlalu keren, kakak Chen, aku benar-benar mencintaimu sampai mati. Kau menjijikkan. Du Gusue memutar matanya, hatinya berdebar gembira, dan bertanya dengan penuh rasa ingin tahu, kakek, sebenarnya apa yang terjadi dengan Lin Chen ini? Bagaimana dia tiba-tiba menjadi seperti ini? Kakek juga tidak tahu bagaimana menjelaskannya, mungkin itu fisik istimewanya. Du Guyun tersenyum tipis, tetapi hatinya dipenuhi dengan keterkejutan, apakah ini fisik urat naga? Apakah Lin Chen ini mengolah teknik rahasia klan naga? Lin Chen ini, rahasia yang tersembunyi di dalam dirinya semakin banyak, sampai-sampai kakek pun tidak bisa memahaminya.
Urat naga, Bihai merenung dengan saksama. Dia mengetahui beberapa rahasia tentang Lin Chen, dan menggabungkannya dengan pemikiran itu, Bihai tiba-tiba berseru dalam hati, naga. Apakah Xiao Chen terhubung dengan naga jahat yang muncul di lembah iblis yang jatuh? Meskipun pelatihan penaklukan iblis di lembah iblis jatuh telah berakhir, masih banyak misteri yang belum terpecahkan. Namun Bihai yakin bahwa dengan karakter Lin Chen, dia pasti tidak akan menyerah pada pelatihan penaklukan iblis. Namun, selama perubahan besar di lembah iblis jatuh, keberadaan Lin Chen tidak terlihat, dan yang lebih membingungkan adalah Dugu Sue dan yang lainnya juga menghilang, yang sangat aneh. Sayang sekali gelombang rahasia yang tersembunyi di dalam diri Xiao Chen semakin banyak, dan kultivasinya berkembang pesat, di luar logika. Sepertinya aku perlu mencari waktu untuk berbicara baik-baik dengannya. Bihai menghela napas dalam hati. Sementara itu, Yinglong dan para tetua gerbang bayangan lainnya memasang ekspresi kaku, menatap Lin Chen yang sangat mempesona di hadapan mereka, merasa seolah-olah mereka telah ditampar, wajah mereka memerah. Tidak, mustahil. Shadow Crane berbicara incoheren, wajahnya pucat pasi, matanya merah, dipenuhi dengan kengganan yang pahit dan penyesalan yang mendalam, meraung pada Lin Chen seperti orang gila, monster macam apa kau? Bagaimana mungkin manusia biasa bisa mengendalikan kekuatan naga sejati? Mengapa? Mengapa harus begitu? Tidak ada alasan mengapa. Ini takdir. Nyawa dibalas nyawa, hutang harus dibayar. Sekuat apapun kau, hari ini, kau ditakdirkan untuk mati di tanganku. Kata Lin Chen dingin. Haha, berhenti berkhotbah tentang kebenaran di depan orang tua ini. Orang tua ini belum kalah. Dengan kultivasi orang tua ini, aku cukup kuat untuk menghancurkanmu. Kau tidak bisa mengalahkanku, apalagi mengambil nyawaku. Singkirkan kesombonganmu. Jika kau ingin membunuh orang tua ini, tunggu kehidupanmu selanjutnya. Shadow Crane tertawa terbahak-bahak, darah mengalir dari matanya, amarahnya tak terkendali. Tiba-tiba, Shadow Crane meraung, mengerahkan energi spiritualnya, niat membunuh melonjak seperti gelombang pasang. Anjing laut bangau awan. Seekor bangau surgawi melayang menembus awan, cahayanya menyilaukan, dipenuhi kekuatan dahsyat, mengaduk awan yang berarak di langit, penuh amarah yang membara dan niat membunuh yang mengerikan, menyerbu langsung ke arah Lin Chen. Para prajurit yang hancur dan jenderal yang kalah, kalian terlalu percaya diri. Lin Chen mencibir, menatap ke bawah dengan mata dingin. Ya, Shadow Crane telah sangat menguras energi vitalnya dengan mengorbankan roh pedang. Sekarang, dia hanya mampu mengerahkan 3 atau 4/10 kekuatannya. Penampilannya memang megah dan menakjubkan, tetapi kekuatan sebenarnya sangat melemah, kuat di luar tetapi lemah di dalam, jauh dari kata mengancam. Sementara itu, Lin Chen berada di puncak kekuatannya, tubuhnya terasa memiliki kekuatan yang tak terbatas. Bagaimana mungkin segel roh biasa bisa diperhatikan? Pergi sana, gelombang. Lin Chen melepaskan tebasan dahsyat, energi pedang mengerikan yang seolah membawa naga sejati, membentang dan membelah kehampaan seolah menciptakan jurang yang dalam, sekuat pelangi, benar-benar mendominasi. Bang, gelombang. Cahaya yang mengalir deras menerjang, bangau itu meraung sedih, bentuknya rapuh seperti kertas putih, hancur berkeping-keping, bintik-bintik cahaya berkilauan yang tak terhitung jumlahnya tersebar di langit dan bumi. Namun, cahaya pedang naga sejati milik Lin Chen tak terbendung, menyapu, menghancurkan aliran udara, meraung seperti guntur, membangkitkan kekuatan naga yang dahsyat, dan menerjang ke arah bangau bayangan. Hah! Shadow Crane sangat khawatir, mengetahui kondisinya buruk, tetapi tidak menyangka akan seburuk ini. Memang, dari segi kultivasi, Shadow Crane masih memiliki keunggulan atas Lin Chen. Namun Lin Chen memiliki fisik yang luar biasa dan fondasi yang kokoh. Meskipun dia baru saja menembus ke alam revolusi pertama, kekuatannya di alam bela diri roh 3 revolusi sudah tidak kalah dengan kekuatan alam bela diri roh 4 revolusi. Terlebih lagi, Shadow Crane sekarang menderita akibat serangan balik dan terluka parah. Dalam konfrontasi langsung, bagaimana mungkin dia menjadi lawan Lin Chen? Namun Shadow Crane tetap tak mau menyerah, menggenggam pedang naga surgawi dengan penuh amarah, mengerahkan seluruh kekuatannya, matanya melotot, meraung dengan suara serak, meskipun orang tua ini tak bisa lolos dari kematian, aku tak akan pernah membiarkanmu lolos begitu saja. Uset, gelombang. Pedang naga surgawi menebas, memancarkan aliran cahaya yang cemerlang, tampak mendominasi, tetapi sayangnya, energi roh pedang hampir habis, kekuatannya tidak sebanding dengan sebelumnya. Mengaum, gelombang. Naga yang terkejut itu meraung, kekuatan naganya yang dahsyat, mengabaikan ujung pedang, menerjang maju secara langsung. Boom, gelombang. Ledakan keras, aliran udara bergetar, dan cahaya meluap. Naga sejati, dengan kekuatan yang tak tertandingi, menyapu dan melingkari cahaya pedang, tampak sangat rakus, sepenuhnya melahap energi yang tersisa dari pedang naga surgawi, yang seketika menjadi redup dan tak bernyawa. Ini. Wajah Shadow Crane pucat pasi, raut wajahnya meringis, benar-benar ketakutan. Mengaum, gelombang. Kekuatan naga yang dahsyat menyapu, melilit erat di sekitar Shadow Crane seperti tali, membuatnya tidak bisa bergerak. Saat berikutnya, bayangan samar yang membawa hembusan angin dingin menusuk tulang mendekat. Dalam keterkejutannya, Shadow Crane melihat dengan ngeri wajah tampan yang dingin seolah diukir dengan pisau, matanya seperti lubang hitam dunia bawah, tajam dan dingin hingga mampu menembus jiwa seseorang. Penghinaan hari itu, akan kubalas 100 kali lipat. Teriak Lin Chen dengan marah, mengumpulkan kekuatan untuk melayangkan pukulan. Tidak, gelombang.
Pupil mata Shadow Crane menyempit tajam, dipenuhi rasa takut. Bang! Gelombang. Sebuah pukulan seperti guntur, yang dipenuhi amarah, menghantam wajah Shadow Crane yang tua dan keriput. Segera. Seluruh wajah Shadow Crane dengan cepat remuk, darah berceceran, tengkoraknya retak, benturan itu langsung mengenai jiwanya, pikirannya kacau, kesadarannya memudar, merasa seolah-olah wujud dan jiwanya akan terpisah, seluruh jiwanya seolah-olah terguncang keluar dari tubuhnya. Ah! Gelombang. Setelah jeritan tragis, Shadow Crane jatuh dengan cepat dari udara seperti rudal. Seolah terencana, ia mendarat tepat di peti mati yang telah disiapkan Lin Chen sebelumnya. Bang! Gelombang. Batu di lantai retak, Shadow Crane menabrak peti mati, posturnya, sopan, fitur wajahnya tidak simetris, daging dan darahnya tampak kabur, darah menyembur dari mulutnya, benar-benar menyedihkan. Haha, ini peti mati yang bagus, dipilih sendiri oleh kakak. Tidak akan pecah, tidak akan hancur, ini pasti tempat peristirahatan paling ideal untuk orang yang meninggal. Tetua He, bagaimana harus berterima kasih kepada kakak? Dugu Chong tertawa terbahak-bahak, menari-nari kegirangan. Yinglong dan yang lainnya memiliki wajah seperti diolesi kotoran, sangat menjijikkan. Batuk-batuk gelombang, Shadow Crane batuk mengeluarkan dahak berdarah, berusaha duduk dari peti mati, wajahnya berubah bentuk, bola matanya melotot, wajahnya berlumuran darah, berteriak dengan marah, Lin Chen. Dasar sampah, bahkan jika kau membunuh orang tua itu, kau tidak bisa menghidupkan kembali ayahmu. Haha, pada akhirnya, orang tua itu tetap menang. Orang tua itu menang. Terima kasih padamu, ayahku masih hidup, hanya menunggu kepala anjingmu untuk melapor kembali. Sebuah suara dingin terdengar, niat membunuh yang mengerikan, seperti salju lilin dingin di musim dingin, seketika menyelimuti Shadow Crane. Hah, wajah Shadow Crane menegang, bulu kuduknya merinding, wajah tuanya berkedut, bibirnya bergetar, matanya melotot, seperti lilin yang berkedip-kedip tertiup angin, hampir padam, meraung dengan keengganan yang sekarat, tidak. Mustahil, orang tua itu melihat dengan mata kepala sendiri, ayahmu, sampah itu, mengambil telapak tanganku. Bahkan jika dia punya 9 nyawa, tidak mungkin dia bisa selamat. Kau berbohong pada orang tua, berbohong pada dirimu sendiri. Hehe, aku tak perlu lagi membuang kata-kata untuk orang mati. Pergilah ke neraka dan bertobatlah dengan semestinya. Lin Chen mencibir dingin, ekspresinya berubah membeku, mengangkat pedang api merah, melepaskan niat membunuh yang dahsyat. Berhenti, teriak Yinglong. Uset, gelombang. Kilatan cahaya pedang, yang membawa ketajaman menyilaukan, langsung menebas leher Shadow Crane. Wajah Shadow Crane pucat pasi, dipenuhi keputusasaan, kebencian, dan keengganan, matanya dengan cepat meredup. Cih, gelombang. Darah menyembur, dan kepalanya terlepas. Tubuh Shadow Crane yang tanpa kepala jatuh kaku ke dalam peti mati, tanpa suara. Lin Chen menggelengkan tangannya, memegang kepala Shadow Crane yang berlumuran darah, seperti dewa jahat, ekspresinya suram, membuat merinding, membuat semua orang terdiam ketakutan. Burung bangau bayangan. Seorang tetua agung dari sebuah sekte, ternyata tewas secara tragis di tangan pedang Lin Chen. Ini benar-benar penghinaan terbesar yang pernah diderita gerbang bayangan sejak penciptaannya, tak terlupakan dan terukir dalam ingatan. Bagian 546. Saat ini juga, Lin Chen, sambil memegang kepala tetua bangau bayangan, tampak seperti dewa pembantai dari api penyucian, pemandangan mengerikan yang menanamkan rasa takut di hati orang-orang. Fiuh, akhirnya selesai juga, benar-benar menegangkan. Setelah semua perhitungan, aku tidak pernah menyangka bahwa pemenang akhirnya adalah Lin Chen. Meraih ketenaran dalam satu pertempuran hari ini pasti akan mengguncang dunia. Tidakkah kalian semua berpikir bahwa pertempuran ini merupakan aib besar bagi seluruh gerbang bayangan? Sungguh, ini memalukan. Suasana hati semua orang sedang buruk, dan wajah mereka penuh kebingungan. Hari ini adalah penghinaan terbesar yang pernah diderita gerbang bayangan sepanjang sejarahnya. Sebagai murid gerbang bayangan, mereka tidak akan memiliki muka untuk ditunjukkan di masa depan. Mereka bahkan mempertimbangkan prospek masa depan mereka, apakah akan tetap tinggal atau pergi. Hilang. Naga bayangan duduk lemas, tampak sedih dan putus asa. Sudut-sudut mulutnya berkedut, matanya merah, dan dia menghela napas dengan penyesalan yang pahit. Akulah, naga bayangan, yang telah mengecewakan harapan leluhur kita. Aku telah mengecewakan gerbang bayangan. Para tetua gerbang bayangan juga memiliki ekspresi muram dan sedih, sangat terpukul. Menang, menang, benar-benar menang. Kakak Chen sungguh luar biasa. Kau adalah idolaku. Dugu Chong sangat gembira, bersorak dengan antusias. Si bodoh ini, masih saja keras kepala. Dugu Sue menangis bahagia. Hehe, sekarang kau pasti percaya kata-kata kakek, kan? Dugu Yun tersenyum tipis, menatap Lin Chen yang garang di hadapannya, dan diam-diam merasa khawatir, kemampuan pemuda ini aneh, dan dia penuh rahasia. Sepertinya dia pasti tahu tentang masalah dengan Xiao Sue. Sepertinya aku benar-benar perlu berbicara dengannya secara pribadi. Seperti yang diharapkan, namun tak terduga. Aku khawatir di antara mereka yang seangkatan, tak seorang pun di lembah awan terbakar kita yang bisa menyainginya. Yun Luotian menghela napas, tapi yang tidak ku mengerti adalah mengapa aku memiliki perasaan aneh tentang dia di hatiku. Cloud Moon juga diam-diam bersukacita, berpikir dengan terkejut, baru beberapa hari, dan kekuatan orang ini telah menjadi semakin menakutkan.
Seiring waktu, dia pasti akan melampauiku. Qin Yuanshan juga menerima guncangan mental yang signifikan, dan berkata dengan heran, sepertinya aku masih meremehkan anak ini. Namun, niat membunuh anak ini sangat kuat, itu bukanlah hal yang baik. Bihai mengerutkan keningnya, diam-diam merasa serius, meskipun temperamen Xiao Chen lebih baik daripada orang biasa, jika dia mencapai titik terendahnya, dia akan sulit mengendalikan diri. Jika ini terus berlanjut, masalah akan muncul cepat atau lambat. Saat ini juga, Lin Chen, sambil memegang kepala yang berlumuran darah, matanya benar-benar merah, kesakitan luar biasa, menatap langit dan berteriak, "Ayah! Kau lihat, anakmu telah memenggal kepala pencuri tua ini. Untuk membalaskan dendammu, untuk menghapus aib seluruh kediaman Lin. Apakah Anda melihatnya? Anak Anda tidak mengecewakan harapan Anda. Anak Anda benar-benar berhasil. Namun, anakmu tidak bisa membangunkanmu. Tidak bisa membiarkanmu menyaksikan sendiri anakmu membunuh pencuri tua ini." Gemuruh, gelombang. Guntur bergemuruh teredam, seolah menanggapi Lin Chen. Air mata Lin Chen menetes, ekspresinya tampak sedih. Tiba-tiba, sesosok wangi terbang mendekat, lalu melemparkan dirinya ke pelukan Lin Chen, memeluknya erat-erat. "Chen, cukup, kau sudah keterlaluan, semuanya harus berakhir sekarang. Paman, jika dia tahu di akhirat nanti, dia pasti akan bangga padamu. Tolong jangan menyiksa dirimu sendiri lagi. Apapun yang terjadi, aku akan selalu bersamamu. Jangan lupa, kau masih punya aku." Qin Yao berkata, menghiburnya dengan wajah serius. Mendengar ini, pikiran Lin Chen tersentak, dia merasakan aroma familiar tercium ke arahnya, dan dia sedikit tersadar. Kemudian, dia tak kuasa memeluk Qin Yao, seperti anak kecil yang terluka, dan berbisik sambil menangis, "Terima kasih, Qin Yao, aku baik-baik saja." Lin Chen, sebuah suara yang sangat sumbang terdengar. Naga bayangan berdiri dengan marah, menatap langsung ke arah Lin Chen, dan berkata dingin, tetua bangau bayangan yang ikut campur dalam perselisihan keluarga memang merupakan ketidakadilan baginya. Tapi dia sudah membayar harga yang pantas dia terima. Karena perselisihan telah diselesaikan, silakan segera meninggalkan gerbang kami. Gerbang bayangan kami tidak menerima Anda. Semua yang datang adalah tamu. Bukankah ketua sekte Ying terlalu berpikiran sempit? Kata Du Guyun dengan nada menghina. Tepat sekali. Apa kau benar-benar berpikir kami peduli untuk datang ke sekte kecilmu yang tidak penting itu? Du Gusue mendengus pelan. Gerbang bayangan kami kecil, dan tidak dapat menampung tokoh penting sepertimu. Wajah naga bayangan muram, dan dia menatap Lin Chen dengan dingin lagi, berkata, "Lin Chen. Perselisihanmu dengan tetua bangau bayangan berakhir di sini. Tapi aku masih ingin mengingatkanmu, anak muda tidak boleh terlalu sombong, atau mereka akan menderita hebat cepat atau lambat." Terima kasih, Ketua Sekte Ying. Mulai sekarang, junior ini dan sekte Anda yang terhormat tidak akan memiliki hubungan lebih lanjut, seperti air sumur yang tidak mengganggu air sungai. Lin Chen menangkupkan tangannya. "Hati-hati," kata naga bayangan dingin, "semuanya, silakan ambil sendiri. Aku tidak akan membiarkan kalian keluar." Setelah mengatakan itu, Shadow Dragon tahu dia telah kehilangan banyak muka dan pergi sambil mengibaskan lengan bajunya. Tidak ada koneksi lagi. Lin Chen tahu betul bahwa dendamnya terhadap Shadow Crane telah terselesaikan, tetapi kali ini dia telah menyebabkan Shadow Gate menderita penghinaan besar, dan ditambah dengan Ying Feng yang lumpuh sebelumnya dan putri kesayangannya yang dipermalukan, tak perlu dikatakan lagi bahwa dia telah membentuk kebencian yang mendalam terhadap Shadow Dragon. Para tetua gerbang bayangan juga tak menunjukkan rasa malu. Mereka menatap Lin Chen dengan penuh kebencian dan pergi satu persatu. Hanya para murid gerbang bayangan yang diliputi kebingungan, tidak tahu harus pergi kemana. Tidak bisa menolong dirinya sendiri. Lin Chen memegang tangan Qin Yao dan perlahan berjalan ke arah Qin Yuanshan, menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Paman, junior ini telah membuatmu tertawa." Uhuk-uhuk gelombang, Qin Yuanshan sengaja memasang wajah tegas dan berkata dengan suara berat, "Lin Chen. Jangan terlalu senang dulu, kau baru mendapat persetujuan awal dariku. Apakah aku bersedia mempercayakan Qin Yao padamu masih bergantung pada kinerjamu 10 tahun dari sekarang?" "Ayah, mengapa ayah selalu mempersulit Chen di mana-mana?" Qin Yao sangat tidak senang. "Apakah aku mempersulitnya? Aku justru memberinya motivasi. Untuk menjadi menantu keluarga Qin, dia setidaknya haruslah putra naga sejati yang terpilih dari puluhan ribu orang," kata Qin Yuanshan sambil tersenyum. "Dalam 10 tahun, aku pasti akan melampaui putra naga sejati." Lin Chen bersumpah. "Anak naga sejati, nada bicaramu sungguh sombong." Sulit untuk mengatakannya. Dengan bakat Lin Chen, sangat mungkin baginya untuk menjadi putra naga sejati. Ya, mungkin bahkan putra naga sejati pun tidak mencapai prestasi seperti itu ketika ia berada di level Lin Chen. Sisik emas yang berubah menjadi naga, yang termasuk dalam jajaran naga sejati, hanyalah masalah waktu. Semua orang berdiskusi dengan berbisik. Kekuatan, bakat, dan semangat bela diri yang ditunjukkan Lin Chen sangat mengejutkan dan membuat mereka terkesan. Mereka bahkan menjadikan Lin Chen sebagai motivasi mereka untuk bekerja keras. Saudara Chen, Du Guchong dan yang lainnya berjalan mendekat. "Kakak Chong," Lin Chen tersenyum. "Haha, sobat, kau benar-benar luar biasa. Selain kau, aku benar-benar belum pernah mengagumi orang lain. Kau adalah idolaku," kata Du Guchong dengan tatapan kagum.
Masih saja suka pamer. Du Sue mendengus pelan, tetapi melihat Lin Chen dan Qin Yao begitu dekat, wajahnya menunjukkan sedikit kesedihan. Kebencian karena membunuh ayah sendiri adalah sesuatu yang tak bisa didamaikan, dan tidak semua orang bisa memahami perasaan ini. Du Yun berjalan mendekat sambil tersenyum dan memuji, namun, Xiao Chen, penampilanmu kali ini sangat bagus, dan aku sangat puas. Saat kau kembali ke paviliun penjinakan hewan buas, aku akan membantumu berusaha mendapatkan kesempatan lain untuk pembaptisan di kolam suci. Pembaptisan di kolam suci. Du Sue dan yang lainnya tercengang. Baptisan darah suci adalah ciptaan paling sakral dari paviliun penjinak hewan buas. Hanya sejumlah kecil murid paling terkemuka yang memiliki kesempatan untuk menerima baptisan darah suci, apalagi menerima baptisan kedua. Lagi pula, dengan status dan otoritas Du Yun di paviliun penjinakan hewan buas, selama dia berani berbicara, dia pasti bisa mencapainya. Terlebih lagi, dengan pencapaian dan bakat Lin Chen saat ini, paviliun penjinakan hewan buas layak untuk berinvestasi besar-besaran dalam kultivasinya. Astaga, Kakak Chen, kau benar-benar beruntung kali ini. Ini belum pernah terjadi sebelumnya di paviliun penjinakan hewan kita. Sepertinya aku benar-benar harus mengikutimu mulai sekarang. Du Chong sangat gembira. Lin Chen juga mengetahui manfaat yang diperoleh dari pembaptisan di kolam suci, terutama sekarang setelah ia berhasil menempa urat naga. Jika ia dapat menyerap darah naga yang terkandung di kolam suci, ia pasti akan mendapatkan manfaat yang sangat besar. Terima kasih, Tetua. Lin Chen dengan cepat menangkupkan kedua tangannya. Jangan terburu-buru berterima kasih kepada Pak Tua. Pembaptisan di kolam suci berbeda dari sebelumnya, dan juga belum pernah terjadi sebelumnya. Apakah aku bisa mewujudkannya untukmu masih bergantung pada keberuntunganmu, kata Du Yun dengan serius. Murid ini tak berani mengharapkan apapun, tetapi Tetua memiliki hati yang baik. Lin Chen sangat berterima kasih. Tepat saat dia sedang berbicara. Xiao Chen, Bi Hai maju. Guru, Lin Chen hendak mengatakannya dengan santai, tetapi menyadari itu salah. Untuk menyelamatkan muka Du Yun, dia dengan cepat mengubah kata-katanya, junior ini telah bertemu dengan Tetua Agung Bi Hai. Bi Hai mengangguk sedikit, mengangkat tangannya dan memperlihatkan sebuah gulungan, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, Xiao Chen. Aku melihat bahwa temperamenmu sangat terpengaruh akhir-akhir ini. Ini adalah seni rahasia kultivasi pikiran, mantra hati murni, yang telah kuwariskan. Kuharap kau akan merenungkannya lebih dalam setelah kau kembali. Ini akan bermanfaat bagimu. Mantra hati yang murni. Du Yun terkejut, seolah takut hartanya akan direbut, dan mendengus, begini, Pak Tua Bi Hai, ini adalah murid yang Anda usir sendiri. Lin Chen sekarang adalah murid paviliun penjinak hewan kami, dan tidak ada hubungannya dengan Anda. Jangan berpikir Anda bisa menipunya kembali dengan mantra pikiran. Jika Anda ingin berbicara tentang mantra pikiran, kami punya banyak di paviliun penjinak hewan. Tetua Yun terlalu curiga, sekali menjadi guru, selamanya menjadi guru. Apapun yang terjadi, Xiao Chen pernah menjadi murid di bawah bimbingan Tetua. Bi Hai berkata dengan tenang, melihat Xiao Chen tampil bagus kali ini, aku bermaksud memberinya hadiah, tidak lebih. Lin Chen tidak bersikap sopan dan menerimanya dengan menangkupkan tangan, terima kasih, Tetua Bi Hai. Jalan kultivasi itu panjang, jangan terburu-buru. Gulungan mantra hati murni ini dapat menempa keadaan pikiranmu dan akan sangat bermanfaat bagi kultivasimu di masa depan. Kau harus lebih banyak berlatih. Jika ada sesuatu yang tidak kau mengerti, kau bisa datang dan bertanya pada orang tua ini kapan saja, kata Bi Hai. Ya, junior ini mengerti. Lin Chen sangat terharu. Jaga diri kalian semua, selamat tinggal. Ekspresi Bi Hai tenang. Awalnya dia ingin berbicara dengan Lin Chen sendirian, tetapi melihat betapa sensitifnya Du Yun, seolah-olah Lin Chen adalah hartanya, dia terpaksa menyerah dan pergi. Begitu Bi Hai pergi, Du Yun, seolah takut Lin Chen akan diculik, berkata dengan lemah, baiklah, kita sudah membuang banyak waktu. Karena masalah yang merepotkan ini sudah terselesaikan, saatnya untuk kembali. Tunggu, Cloud Moon tiba-tiba berjalan mendekat. Du Yun mengerutkan kening dan berkata dengan tidak senang, dasar gadis kecil, kau masih belum menyerah. Tidak, Tetua Yun, jangan salah paham. Cloud Moon menggelengkan kepalanya, matanya beralih ke Lin Chen, dan bertanya, Saudara Taois Lin Chen, bolehkah saya berbicara dengan Anda sendirian? Qin Yao dan Du Sue terkejut. Wanita selalu sensitif. Mereka selalu merasa bahwa hubungan antara Lin Chen dan Cloud Moon tidaklah sederhana, tetapi mereka belum pernah mendengar adanya interaksi antara keduanya. Lin Chen tidak ingin menimbulkan kecurigaan Cloud Moon, jadi dia dengan tenang menolak, maaf, saya sedang terburu-buru kembali ke sekte saya untuk melapor. Saya khawatir saya harus menolak ketulusan kakak senior Yun Yue. Du Yun tidak sabar dan berkata, gadis kecil, apa kau tidak mau berlatih tanding dengan muridku? Dalam 3 bulan, turnamen naga tersembunyi akan diadakan. Pada saat itu, kau pasti akan memiliki kesempatan untuk berlatih tanding. Jangan memaksa orang lain sekarang. Ini, Cloud Moon berpikir sejenak, menggigit bibirnya, dan meminta maaf, aku tidak sopan. Kuharap dalam 3 bulan, junior ini akan memiliki kesempatan untuk berlatih tanding dengan rekan Taois Lin Chen. Ya, tentu saja, Lin Chen mengangguk sedikit. Baiklah, sudah waktunya bubar. Tidak beruntung kalau tetap di sini. Gerutu Du Yun. Lin Chen merasa enggan, dia memegang tangan Qin Yao dan berbisik, Qin Yao, tunggu aku. Aku akan menunggumu.
Qin Yao mengangguk seperti anak ayam yang mematuk nasi. Baiklah, berhenti bermesraan di depan umum, sudah waktunya pulang. Du Guyun sangat tidak sabar. Meskipun Lin Chen enggan, bagaimanapun juga, sekte-sekte itu berbeda, jadi dia harus berbalik dan pergi. Adapun kepala tetua Shadowclan, untuk sementara disegel di dalam cincin jiwa naga, dan kemudian dia mengikuti Du Guyun kembali ke paviliun penjinakan hewan buas. Baru setelah Lin Chen menjauh, air mata Qin Yao tak kuasa menahan diri untuk tidak mengalir. Ia menghela napas getir, setelah perpisahan ini, aku tidak tahu kapan kita akan bertemu lagi. Jika perasaan itu bertahan lama, mengapa harus bersama siang dan malam? Lagi pula, ambisi seorang pria ada di mana-mana. Dia masih muda, dan beberapa jalan harus ditempuh. Ayah percaya pada perasaan tulusnya untukmu, dan perasaan tulus pasti akan membuahkan hasil. Qin Yuanshan menghiburnya, ayo pergi, sudah waktunya kita pulang juga. Qin Yao mengangguk sedikit, dan ayah serta putrinya pergi dalam diam. Sementara itu, Yun Luotian sangat bingung dan mau tak mau bertanya, Xiao Yue, mengapa kau begitu mengkhawatirkan Lin Chen? Orang ini luar biasa, aku hanya ingin memenangkan hatinya. Cloud Moon dengan santai mengarang alasan. Memikatnya, Yun Luotian merasa geli dan menggelengkan kepalanya, anak ini memiliki kepribadian yang keras kepala dan tidak akan mudah mendengarkan bujukan. Terlebih lagi, paviliun penjinak hewan sekarang memperlakukannya seperti harta karun. Sangat tidak mungkin untuk memenangkan hatinya. Ya, memang aku terlalu naif. Cloud Moon mengangguk, ekspresinya muram. Tak seorang pun bisa memahami perasaannya. Bagian 547. Berita penting, hasil pertarungan hidup dan mati antara Lin Chen dan Shadowclan telah tiba. Ketidaktahuan, kita sudah tahu, dan beritanya datang dari murid-murid gerbang bayangan. Kudengar dalam pertempuran ini, Lin Chen menunjukkan kekuatannya, mengalahkan Bangau Bayangan, dan memenggal kepala Bangau Bayangan di depan semua orang di gerbang bayangan. Terlalu menakutkan, Bangau Bayangan ini setidaknya berada di puncak alam bela diri roh 4 revolusi. Konon dia bahkan menggunakan harta karun pamungkas gerbang bayangan, pedang naga surgawi, tetapi dia tetap dikalahkan secara menyedihkan oleh pedang Lin Chen. Baru beberapa hari, perkembangan Lin Chen sungguh menakutkan. Konon dia adalah seorang jenius yang diberkati surga dan bisa menyaingi putra naga sejati di masa depan, dan dia benar-benar sesuai dengan reputasinya. Pertempuran ini bisa dikatakan sebagai penghinaan besar bagi gerbang bayangan. Kudengar banyak murid gerbang bayangan, karena tahu mereka sudah kehilangan harga diri, meninggalkan gunung secara diam-diam dan mengkhianati sekte mereka. Pertempuran ini benar-benar membangkitkan semangat Lin Chen dan memberinya ketenaran serta kekayaan. Sayang sekali, pertempuran yang begitu luar biasa, namun kita tidak dapat menyaksikannya. Itu adalah penyesalan terbesar dalam hidup. Di dalam wilayah pedang langit, berita itu menyebar dengan cepat, menimbulkan sensasi. Reputasi Lin Chen menyebar semakin luas, bahkan mencapai sekte-sekte utama di domain pedang langit. Bahkan di sekte pedang kolosal, desas-desus tentang Lin Chen bisa terdengar. Pertempuran ini benar-benar mengguncang dunia. Sekte pedang. Apa, Sword Shadow terkubur di lembah iblis jatuh. Murid sekte pedang Huang Puseng menantang Lin Chen tetapi gagal, kalah hanya dengan satu tebasan pedang. Lin Chen naik ke gerbang bayangan, mengalahkan tetua agung Bangau Bayangan, dan menjadi terkenal di seluruh dunia. Kabar mengejutkan ini sampai ke telinga Huang Putian, membuatnya marah. Lin Chen, bajingan, kau melukai keturunan keluarga Huang Puku dan merusak reputasi keluarga Huang Puku. Orang tua ini tidak akan pernah membiarkan ini begitu saja. Apapun risikonya, aku akan membuatmu kehilangan segalanya, hancur berkeping-keping, dan menderita kutukan abadi. Huang Putian sangat marah, amarahnya meluap, asap keluar dari 7 lubang di tubuhnya. Aliansi Persatuan yang gembira. Di dalam sebuah ruangan rahasia gelap yang tak diketahui, seorang bintang hitam misterius berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, memancarkan aura yang berat. Tuan, inilah semua informasi yang baru-baru ini kami kumpulkan tentang Lin Chen. Tentu saja, targetnya sangat tersembunyi, dan sebagian besar informasi yang kami miliki hanyalah desas-desus. Beberapa orang berjubah hitam berlutut dengan satu lutut di ruang rahasia, dipenuhi rasa kagum. Sepertinya Lin Chen ini semakin merepotkan. Bintang hitam mengangguk sedikit dan berkata dingin, tapi ada satu hal yang tidak saya mengerti. Mengapa kita telah mengirim banyak pembunuh dari aliansi persatuan bahagia kita, namun tidak ada satu pun yang selamat? Setahu saya, ketika kita pertama kali mencoba membunuh Lin Chen, kita mengirim pembunuh andalan aliansi kita. Dengan kekuatan Lin Chen saat itu, dia jauh dari mampu melawan. Memang mungkin saja kerja sama aliansi kita tidak efektif, tetapi mungkin juga Lin Chen sendiri memiliki harta perlindungan. Seorang pria berjubah hitam menjawab, lagi pula, bakat Lin Chen sangat menakjubkan, dan prestasinya luar biasa. Dia sangat dihargai oleh paviliun penjinak hewan buas. Dengan fondasi paviliun penjinak hewan buas, mereka tentu akan melindungi Lin Chen dengan segenap kekuatan mereka. Menurut pendapat bawahan saya, kita perlu mengajukan permohonan kepada atasan untuk mengirimkan pembunuh bintang perak agar kita memiliki kepastian yang cukup untuk membunuh target. Lin Chen sudah lama masuk daftar hitam, namun dia masih hidup dan bahagia, yang jelas-jelas merusak reputasi aliansi persatuan bahagia kita. Belakangan ini, bisnis yang diterima aliansi kita jelas jauh lebih buruk dari sebelumnya. Black Star merasa sangat tidak puas. Baik,
Tuan, mohon jangan khawatir, kami akan memantau pergerakan Lin Chen dengan cermat. Pria berjubah hitam menangkupkan tangannya dan berkata, namun, sekarang Lin Chen telah kembali ke paviliun penjinakan hewan buas, mungkin akan sulit untuk bertindak dalam waktu singkat. Jangan terburu-buru, Lin Chen ini tidak akan tinggal di paviliun penjinakan hewan buas seumur hidupnya. Akan selalu ada saatnya dia muncul. Bintang hitam berkata dengan suara berat, tapi masih ada satu hal yang tidak saya mengerti. Sejak Lin Chen masuk daftar hitam, sekte cabang mana yang mengambil misi ini? Itu adalah sekte cabang kecil di kota Tianbao. Pemimpinnya adalah seorang wanita bernama Ling, yang konon merupakan murid kesayangan ketua Aula Bintang Hitam. Pria berjubah hitam menjawab dengan jujur. Ling, Bintang Hitam mengerutkan kening, sangat bingung. Sebagai murid kesayangan ketua Aula Bintang Hitam, aku tentu tidak asing dengannya. Tapi setahuku, sekte cabang kecil di kota Tianbao ini masih ada. Iya, orang yang bertanggung jawab atas sekte cabang kecil kota Tianbao masih Ling. Menurut penyelidikan bawahan saya, Ling memang menerima misi tersebut, tetapi karena meremehkan kekuatan target, pembunuhan itu gagal. Upaya pembunuhan gagal. Tepat. Kalau begitu, itu menarik. Bintang hitam tersenyum misterius dan berkata dengan suara muram, menurut pemahamanku, Lin Chen selalu kejam terhadap musuh-musuhnya. Dia tidak akan memberi kesempatan sedikit pun kepada musuh yang mengancamnya. Sepertinya Ling ini punya masalah, dan informasi yang dilaporkan mungkin juga tidak akurat. Sepertinya aku perlu pergi sendiri ke kota Tianbao. Tuhan itu bijaksana, puji si jubah hitam. Paviliun penjinakan hewan buas. Ketika kabar tentang kepulangan Lin Chen tersebar, hal itu langsung menimbulkan sensasi. Kau dengar, Lin Chen benar-benar mengesankan dalam perjalanannya menuruni gunung kali ini. Kenapa lagi-lagi si Lin Chen yang menyebalkan itu? Menyebalkan, seharusnya kau memikirkan cara untuk mengambil hatinya. Ku dengar Lin Chen tidak ikut serta dalam pelatihan penaklukan iblis, tetapi catatan pertempurannya sangat menakjubkan. Dengan kultivasi alam bela diri roh awalnya, dia mengalahkan banyak ahli alam bela diri roh tingkat tinggi. Konon murid sekte pedang, Huang Puseng, dikalahkan secara telak oleh pedangnya, dan bahkan Lembah Gongsun, murid aula dalam lembah awan terbakar, menderita kerugian besar di tangan Lin Chen. Lembah Gongsun, jenius pertama keluarga Gongsun dengan 2 urat bela diri. Ku dengar kekuatannya bahkan termasuk dalam 5 besar di papan spiritual paviliun penjinak hewan buas kita. Sekalipun bakat Lin Chen kuat, dia tidak mungkin menyinggung lembah Gongsun sedikitpun. Saat itu aku juga tidak percaya, tapi ternyata benar. Berita itu sudah menyebar ke seluruh wilayah pedang surga sekarang. Terlebih lagi, ku dengar dalam perjalanan pulang ke sekte, Lin Chen benar-benar pergi ke gerbang bayangan dan membunuh tetua agung Bangau Bayangan dalam sekali serang. Meskipun orang ini sombong dan menyebalkan, aku harus mengakui bahwa dia memang seorang jenius yang luar biasa. Tapi hanya dalam beberapa hari, tingkat pertumbuhan kekuatan Lin Chen terlalu fantastis, bukan? Ini bukan mitos. Ini benar. Kurasa dalam waktu dekat, daftar papan spiritual paviliun penjinak hewan kita akan mengalami perubahan signifikan. Selama Lin Chen diberi ruang dan waktu untuk berkembang, tidak ada jaminan dia tidak akan memenangkan posisi teratas. Memang benar, tetapi semakin hebat bakat yang ditunjukkan Lin Chen, dan semakin menakjubkan prestasinya, semakin banyak musuh yang akan dia buat. Belum lagi di luar sana, ada banyak orang di paviliun penjinak hewan kita yang ingin berurusan dengannya. Seluruh aula paviliun penjinakan hewan buas ramai membicarakan Lin Chen, dan topik tersebut dengan cepat menyebar ke seluruh paviliun penjinakan hewan buas seperti badai. Tampaknya beberapa orang akan merasa tidak senang setelah mendengar berita ini. Kakak, kekuatan Lin Chen ini semakin menakutkan. Kurasa tidak lama lagi dia akan mengancam posisimu secara langsung. Kata Sima Haotian dengan suara berat. Apakah dia pantas? Sima Haolong sangat kesal dan berkata dengan marah, selama aku diberi kesempatan, dengan kekuatanku saat ini, menghadapinya semudah membalikkan kartu. Tapi dia saat ini berada di paviliun penjinakan hewan, dan dia bahkan telah menarik perhatian para petinggi. Terlebih lagi, ku dengar Tetua Yun dan Kepala Paviliun meminta kesempatan lain bagi Lin Chen untuk menjalani pembaptisan kolam suci. Terlepas dari hasilnya, Lin Chen telah menarik perhatian khusus dari para petinggi, jadi sungguh merepotkan untuk mencoba menangkapnya di paviliun penjinakan hewan. Sima Haotian berkata dengan kepahitan dan enggan. Huff, dengan perkembangan pertumbuhannya saat ini, aku khawatir dia ingin berkompetisi untuk kualifikasi turnamen naga tersembunyi 3 bulan lagi. Tapi paviliun penjinakan hewan kita hanya memiliki 8 tempat. Selama dia ingin bersaing untuk 8 tempat ini, akan selalu ada kesempatan untuk menghadapinya. Sima Haolong mendengus dingin. Benar, aku dengar ketua paviliun dan beberapa tetua sudah mulai mempersiapkan seleksi untuk mengikuti turnamen naga tersembunyi. Ini adalah acara terbesar di domain pedang langit. Anak ini kompetitif dan suka pamer, jadi dia tentu saja tidak akan melewatkan kesempatan ini. Kata Sima Haotian dengan wajah muram. Hehe, masih banyak waktu di masa depan. Badut ini tidak akan bisa berlagak kemayu lama-lama. Sima Haolong tersenyum dingin. Di dalam gua spiritual tertentu, energi spiritual masih bersemayam. Wow, gelombang. Sambil menangis, Du Gusue menerjang ke pelukan Sima Tianqi, meratap dengan kesedihan yang mendalam, mengapa? Mengapa takdir begitu tidak adil padaku? Hah, Xiao Sue, ada apa? Apa si Lin Chen itu mengganggumu lagi? Sima Tianqi terkejut dan berkata, aku banyak mendengar desas-desus tentang Lin Chen akhir-akhir ini.
Orang itu benar-benar merebut perhatian. Dia cuma idiot besar, kata Du Gusue sambil cemberut. Benarkah dia menindasmu? Ayo, kakak akan pergi dan memberinya pelajaran. Sima Tianqi sangat marah. Tidak, jangan, dia tidak menindas saya, hanya saja. Hanya apa? Saudari Tianqi, apakah kau pernah menyukai seseorang? Du Gusue tiba-tiba bertanya, ekspresinya sangat serius. Gelombang, Sima Tianqi terkejut, dan wajah Lin Chen yang dingin dan tampan tak bisa menahan diri untuk tidak terlintas di benaknya, tetapi ia segera menepisnya dan tersenyum canggung, kakak ini berdedikasi pada seni bela diri dan tidak pernah memikirkan hubungan romantis. Tentu saja, urusan hati bergantung pada takdir. Ketika takdir tiba, pasti akan ada seseorang yang cocok untukmu. Takdir, mengapa orang yang akhirnya kucintai sudah dimiliki orang lain? Ini tidak adil. Du Gusue menangis terseduh-seduh, apakah aku benar-benar sejelek itu? Mengapa dia tidak punya perasaan padaku? Gadis bodoh, di hati kakak, tidak ada yang lebih cantik darimu. Sima Tianqi menghibur, kakak mengerti perasaanmu, tetapi urusan hati memang tidak bisa dipaksakan. Jika Lin Chen begitu mudah terpengaruh, maka dia tentu saja pria yang tidak berperasaan. Sebaliknya, perasaan tulusnya terhadap Qin Yao adalah sesuatu yang sangat membuat kakak iri. Karena mereka saling mencintai, mengapa tidak membiarkan mereka pergi dan mendoakan mereka? Memberi restu kepada mereka. Du Gusue menggelengkan kepalanya, matanya merah, dan terisak, tapi aku benar-benar tidak bisa melakukannya, aku tidak bisa. Melihat mereka begitu mesra, hatiku terasa seperti ditusuk jarum. Aku bahkan tidak tahu emosi apa yang kutahan saat kembali. Baiklah, baiklah, waktu masih panjang. Mungkin suatu hari nanti kau bisa memindahkannya. Tapi kakak masih berharap kau bisa memilih untuk menyerah dan tidak mempersulit dirimu sendiri, Sima Tianqi menghibur dengan lembut. Aku sudah memikirkannya, tetapi semakin aku mencoba untuk menyerah, semakin kuat perasaan di hatiku. Aku benar-benar tidak bisa mengendalikan hatiku. Du Gusue menggelengkan kepalanya berulang kali. Kalau begitu, fokuslah pada seni bela diri, kata Sima Tianqi dengan serius. Lagi pula, Lin Chen adalah orang yang memiliki mimpi dan ambisi. Hanya dengan bekerja keras untuk meningkatkan diri, kamu bisa mengimbangi kecepatannya. Du Gusue terkejut, seolah-olah dia menyadari sesuatu. Dia menyeka air mata dari wajahnya dan berkata dengan ekspresi penuh tekad, terima kasih, Saudari Tianqi. Aku mengerti, aku pasti akan bekerja keras untuk berkultivasi. Jika aku tidak bisa memilikinya, maka aku akan mengalahkannya dengan tanganku sendiri dan membuatnya tahu betapa kuatnya saudari. Mendengar ini, Sima Tianqi langsung terdiam. Cara Du Gusue mengejar seseorang sungguh unik. Dia menghela napas tak berdaya dalam hatinya, sayang sekali gelombang Lin Chen, keberuntungan macam apa yang kau kumpulkan di kehidupan sebelumnya hingga memiliki takdir romantis seperti ini. Bagian 548. Paviliun Giok, ruang spiritual surgawi. Lin Chen duduk bersila, memasuki tempat kultivasi yang terpencil. Seluruh tubuhnya tampak sangat tenang, seperti patung batu, sama sekali tidak bergerak. Setelah sekian lama, gelombang. Sambil menghembuskan napas tipis, Lin Chen perlahan membuka matanya, yang tampak jernih dan cerah. Ketajamannya sedikit berkurang, digantikan oleh tatapan yang lebih dalam dan terkendali, membuatnya tampak tidak berbeda dari orang biasa. Mantra hati murni ini memang merupakan teknik kultivasi mental yang unggul. Lapisan pertamanya saja, alam hati jernih, telah secara signifikan meningkatkan kultivasi mentalku. Lin Chen menghela napas, sepertinya Guru Yulao benar-benar memperhatikan kepentingan terbaikku, mengetahui bahwa aku terganggu oleh rintangan sihir dan tidak ragu untuk menganugerahkan kepadaku teknik mental tertinggi ini. Memang, ketergantungan Lin Chen pada ilmu sihir jahat dan teknik iblis membuatnya rentan terhadap rangsangan. Sedikit kelalaian dapat menyebabkan ia mengamuk dan terkutuk selamanya. Namun, dengan mempraktikkan mantra hati murni, ia mampu mempertahankan kesadaran yang jernih sebelum rintangan sihir tiba. Tentu saja, mantra hati murni bukan hanya teknik kultivasi mental yang unggul, tetapi juga memperdalam pemahaman seni bela diri. Jika dikultivasi hingga tingkat tertinggi, seseorang dapat berkeliaran bebas dan melakukan perjalanan melalui surga. Elang tunggal, Xiao Ma, keluarlah, seru Lin Chen. Cicit, gelombang. Neek, gelombang. Lone Eagle dan Xiao Ma muncul seperti garis-garis cahaya. Hehe, sebagai gurumu, aku sekarang telah melampauimu, kata Lin Chen sambil tersenyum, jadi kau juga perlu bekerja lebih keras. Dengan begitu, Lin Chen mengeluarkan semua kristal binatang buas, ditambah inti dalam Ling Kui, dan berkata dengan serius, aku mungkin tidak akan pergi berlatih dalam waktu dekat. Karena aku punya waktu luang yang langka, aku akan membantumu menembus tingkat kultivasimu selama periode ini. Gaga, gelombang. Lone Eagle memiliki kemampuan telepati, seolah-olah memahami ucapan manusia, dan mengeluarkan suara pekikan yang penuh kegembiraan. Jangan khawatir, aku akan membagikannya secara adil, kata Lin Chen. Sebagai binatang perang terbang yang perkasa dan kekuatan tempur utama, Lin Chen mengalokasikan kristal binatang kepada Lone Eagle terutama untuk peningkatan kultivasi. Adapun Xiao Ma, binatang perang berelemen petir dengan tubuh pertempuran yang kuat, yang sering terlibat dalam pertempuran frontal, arahan pelatihan Lin Chen untuk Xiao Ma terutama difokuskan pada penguatan tubuh pertempurannya. Oleh karena itu, ia memberikan inti dalam Ling Kui kepada Xiao Ma. Tentu saja, levelnya tidak boleh ketinggalan, jadi Lin Chen juga mengalokasikan sejumlah kristal binatang buas kepada Xiao Ma.
Setelah pembagian yang wajar selesai, Lone Eagle dan Xiaoma dengan gembira memasuki tempat tersekludet. Hehe, yang satu terbang di langit, yang satu menggali ke dalam tanah. Jika aku melatih kalian berdua dengan baik, di masa depan, kita bisa terbang dan menggali, melintasi 4 lautan, dan berkeliaran bebas di surga. Lin Chen tertawa, penuh harapan. Selama 3 hari berturut-turut, Lin Chen tetap berada di dalam rumah, berlatih dengan tekun, sama sekali mengabaikan gosip di luar. Naga gila. Menghu. Lin Chen mengayunkan tinjunya, angin berdesir. Satu pukulan berubah menjadi naga, yang lain membangkitkan seekor harimau. Naga itu terbang tinggi dan harimau itu melompat, harimau itu meraung dan naga itu meraung, suaranya seperti guntur yang mengamuk, melesat ke udara, aliran udara bergetar, angin kencang meraung seperti harimau. Tidak buruk. Lin Chen menggabungkan teknik tinju pertempuran naga gila dan teknik tinju seni harimau penguasa. Di bawah dorongan ki naga mistik, mereka benar-benar melepaskan sejumlah besar kekuatan. Seiring waktu berlalu, kendali Lin Chen atas ki naga mistik menjadi semakin lancar. Dengan setiap pukulan dan telapak tangan, dia menggunakan kekuatan naga dan harimau sekaligus, menyelesaikan gerakan dalam 1 kali gerakan. Kekuatannya tak tertandingi, dahsyat, dan luar biasa. Uset, gelombang. Lin Chen tiba-tiba menghunus pedang api merah dan, menggunakan kekuatan naga dan harimau, meraung, naga melayang, harimau melompat. Meraung, meraung, gelombang. Harimau itu meraung dan naga itu meraung, harimau ganas itu menyerang, naga swan melingkar, bahkan menyatu menjadi seberkas cahaya yang kuat, melesat menembus udara dan pergi dengan cepat. Boom, gelombang. Aliran udara meledak dan guntur bergemuruh. Seluruh ruang spiritual surgawi bergetar terus-menerus. Naga melayang tinggi, harimau melompat. Ini adalah jurus bela diri gabungan yang diciptakan Lin Chen melalui integrasi. Kekuatan jurus ini memang dahsyat, tetapi kurang didukung oleh jiwa bela diri yang sesuai. Terlebih lagi, Lin Chen belum menerapkannya pada dao pedang, masih banyak yang belum ia kuasai, dan masih ada banyak ruang untuk peningkatan. Lumayan, ki naga mistik memang jauh lebih kuat daripada kekuatan bela diri biasa, terutama karena ki naga mistik juga dapat menempa tubuh pertempuran dengan sendirinya, memungkinkan penguatan terus-menerus. Lin Chen sangat bersemangat, tetapi melihat pedang api merah di tangannya, dia selalu merasa ada yang salah. Ya, seiring evolusi roh pedang jahat dari pedang api merah, ketajamannya menjadi semakin menonjol, dan pada saat yang sama, ia merangsang sifat jahat dari pedang api merah. Terkadang, hal itu bahkan dapat memengaruhi kondisi mental Lin Chen. Jika ia berpartisipasi dalam turnamen naga tersembunyi di masa depan, di hadapan banyak ahli dari berbagai sekte di domain pedang langit, Lin Chen khawatir rahasianya mungkin akan terungkap. Sepertinya hadiah mantra hati murni dari guru adalah pengingat yang disengaja untukku. Kultivasiku memang meningkat terlalu cepat akhir-akhir ini. Lin Chen menggelengkan kepalanya, dan tiba-tiba sebuah pikiran terlintas di benaknya, benar. Tanpa ragu sedikit pun, Lin Chen menghunus pedang perang, yang merupakan pedang pusaka berharga dari gerbang bayangan yang diperoleh dari bangau bayangan. Namun, pedang naga surgawi ini telah dimakan oleh roh pedangnya dan menjadi tumpul serta tak bernyawa. Sayang sekali, seandainya aku tidak melahap roh pedangnya, pedang ini pasti akan menjadi pedang yang bagus. Lin Chen menghela napas. Roh pedang ini mengandung sedikit ki naga sejati dan tidak akan mudah lenyap, sebuah suara agung tiba-tiba bergema di benak Lin Chen. Senior naga darah, bagaimana Yu Lao bisa bangun? Lin Chen terkejut. Meskipun Tuan sedang mengasingkan diri, jiwa kita tetap menyatu, dan Tuan telah memperhatikan setiap gerak-gerikmu. Dan penampilanmu telah membuat Tuan sangat puas, jadi sebaiknya aku memberimu beberapa bimbingan, kata sesepuh naga darah sambil berpikir. Hehe, itu hebat. Lin Chen sangat gembira. Lin Chen, keberuntunganmu sangat bagus. Pedang ini memang ditempa dari sisa-sisa naga sejati dan memang telah memelihara ki naga. Kata sesepuh naga darah dengan suara berat, satu percikan api dapat menyulut api di padang rumput. Jangan remehkan kekuatan klan naga kita. Baik, silakan, senior naga darah, bimbing Lin Chen keluar dari kebingungan ini. Lin Chen tahu bahwa naga darah adalah orang yang berpengetahuan luas dan berpengalaman, jadi dia dengan rendah hati meminta nasihat. Tanpa diminta, naga iblis darah dengan sabar menjelaskan seperti seorang mentor, pedang ini saat ini sangat melemah, tetapi roh pedangnya masih terjaga, meskipun sangat lemah. Dengan kultivasi Anda saat ini, Anda tentu saja tidak dapat merasakannya. Karena roh pedang itu masih ada, bagaimana aku bisa mengaktifkannya? Lin Chen langsung bertanya. Itu hanya roh naga tingkat rendah. Ki naga mistikmu adalah esensi naga tingkat tinggi. Selama kau memasukkannya dengan esensi naga, kau bisa membangkitkan roh pedang, dan itu bahkan mungkin memiliki efek yang tak terduga. Jawab naga iblis darah. Aku mengerti. Lin Chen tiba-tiba menyadari, merasa sangat gembira. Jangan terburu-buru, Tuan belum selesai berbicara, kata naga iblis darah dengan nada serius, meskipun roh pedang masih utuh, lihatlah pedang di tanganmu. Apakah ada kerusakan? Hah, Lin Chen terkejut. Dia melihat lebih dekat dan memang melihat banyak retakan pada pedang naga surgawi. Lihat, retakan ini disebabkan oleh efek balik dari ki naga mistikmu dan roh pedang. Jika kau mengaktifkan roh pedang sekarang, pedang itu sendiri tidak akan mampu menahannya, dan akan berbalik menyerang, bahkan mungkin menghancurkannya secara langsung, kata naga iblis darah dengan sungguh-sungguh, jadi sekarang kau harus mencari pemurni artefak yang sangat terampil dan bahan yang sesuai untuk menempanya kembali.
Penyempur artefak. Lin Chen terkejut, lalu tertawa, haha. Bukankah aku seorang penyempur artefak? Hah, kau juga tahu cara memurnikan senjata. Naga iblis darah sangat terkejut. Sedikit saja, sedikit saja. Kurasa aku bisa mencoba. Lin Chen bersikap rendah hati. Lin Chen, kau memang benar-benar berpengetahuan luas dalam segala hal, kata naga iblis darah dengan malas. Baiklah, aku sudah mengingatkanmu apa yang harus dilakukan. Kau bisa mencari tahu sendiri. Tuan perlu berkultivasi dalam pengasingan sekarang. Ya, terima kasih, senior naga darah. Lin Chen dengan tulus berterima kasih padanya. Awalnya, dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap naga iblis darah, tetapi setiap kali Lin Chen bingung, dia akan menawarkan bimbingan. Meskipun ada unsur saling menguntungkan di antara mereka, dia sudah menganggap Blood Demon Dragon sebagai mentor seniornya. Gelombang. Lin Chen menghela napas pelan. Setelah mendapat bimbingan dari naga iblis darah, awan-awan terbelah, menampakkan bulan. Tanpa ragu sedikit pun, Lin Chen mengeluarkan batu esensi hitam, yang terasa berat di telapak tangannya. Lin Chen harus menggunakan 5 lapisan kekuatannya untuk memegangnya dengan stabil. Jika kita bicara soal bahan yang cocok, hanya kaulah orangnya. Mata Lin Chen tajam, dan dia mengeluarkan darah. Titik patah. Kilatan merah darah melesat, mencapai ketajaman maksimal, memotong besi seperti lumpur. Bahkan batu esensi hitam yang sangat keras pun terpotong menjadi beberapa bagian oleh Blood Sea. Meskipun ukurannya hanya seperempat dari ukuran aslinya, benda itu tetap sangat berat. Kuali Xuan Huang. Lin Chen mengangkat tangannya dan menggoyangkannya, kuali Xuan Huang pun mendarat. Pergi. Lin Chen mengendalikan pedang naga surgawi, membuatnya berdiri tegak di dalam kuali. Langsung, Lin Chen melepaskan api emas Xuan Huang dari telapak tangannya, cahayanya sangat terang. Sejak perjalanan ke lembah iblis jatuh, Lin Chen telah menyerap dan memurnikan api iblis, dan api emas Xuan Huang miliknya telah berhasil berevolusi menjadi api roh. Api roh jelas tidak berada pada level yang sama dengan api sejati. Saatnya untuk memulai. Lin Chen menenangkan diri dan rileks. Ini adalah proses pemurnian senjata tanpa bimbingan tetua besi, jadi keberhasilannya bergantung pada seberapa dalam penguasaan teknik pemurnian Lin Chen dan sedikit keberuntungan. Perlahan-lahan, Lin Chen mengedarkan untaian api emas Xuan Huang, membungkus erat batu esensi hitam. Batu itu melayang dan perlahan naik ke dalam kuali Xuan Huang. Nyalakan tungkunya. Lin Chen mengangkat telapak tangannya yang dipenuhi api cemerlang, dan menghantamkannya dengan keras ke kuali Xuan Huang. Bang! Gelombang! Kuali Xuan Huang bergetar hebat, aktif dalam sekejap. Gelombang api yang mem-scorching dengan cepat menyebar ke seluruh kuali Xuan Huang. Segera setelah itu, ekspresi Lin Chen terfokus, memusatkan pikirannya sebagai satu kesatuan. Dia dengan sepenuh hati mengendalikan api emas Xuan Huang, dan dengan bantuan kuali Xuan Huang, dia meningkatkan panasnya, dengan hati-hati memurnikan batu esensi hitam. Harus diakui bahwa batu esensi hitam itu memang sangat keras. Butuh beberapa jam pemurnian sebelum perlahan mulai meleleh. Pedang naga surgawi itu sendiri sudah lengkap, dan telah memelihara roh senjata serta diberkahi dengan tanda roh. Oleh karena itu, Lin Chen melewati banyak langkah, karena ini hanyalah perbaikan, yang tidak sulit. Merasakan batu esensi hitam itu meleleh, Lin Chen melakukan beberapa hal sekaligus, mengendalikan api emas Xuan Huang dengan satu tangan, dan memurnikan pedang naga surgawi lagi. Bas-bas, gelombang. Pedang naga surgawi itu langsung bergetar hebat, seketika berubah merah karena panas. Pikiran Lin Chen terfokus, memberikan perhatian yang cermat. Dia mengedarkan untaian api emas Xuan Huang, seperti ular spiritual, melilit bilah pedang dan dengan hati-hati meresap ke dalam celah-celah di sepanjang permukaannya. Karena roh pedang itu tertidur dan auranya lemah, ia tidak memberikan perlawanan apapun, yang tanpa diragukan lagi membuat pekerjaan Lin Chen menjadi 2 kali lebih efektif. Berikutnya, Lin Chen perlahan memurnikan batu esensi hitam dan dengan hati-hati meleburkannya menjadi pedang naga surgawi. Sambil memurnikan, dia juga mengukir pola arai baru. Dibandingkan dengan sesi pemurnian sebelumnya, dia jauh lebih terampil. Lin Chen merasa semakin lancar, tanpa jeda, dan mulai memurnikan serta memperbaiki retakan. Perlahan-lahan, di bawah lelehan batu esensi hitam, retakan yang rusak pada pedang naga surgawi mulai secara bertahap diperbaiki. Dengan material seberharga batu esensi hitam, menggunakannya pada pedang naga surgawi tidak terasa murahan. Tanpa sepengetahuannya, naga iblis darah telah mengamati Lin Chen secara diam-diam selama ini dan terkejut, Lin Chen ini benar-benar jenius yang langka, memahami segalanya hanya dengan satu penjelasan. Dengan teknik ini, dia hampir setara dengan pemurni artefak tingkat 3. Tampaknya menderita sedikit kerugian di tangannya bukanlah hal yang buruk. Bagian 549. Bas, gelombang. Kuali Xuan Huang bergetar hebat, dan api yang ganas menari-nari dan melahap segalanya. Ekspresi Lin Chen terfokus, mengendalikan panas api emas Xuan Huang, menempa pedang naga surgawi. Semakin mendekati akhir, semakin terkonsentrasi dia. Harus diakui, batu esensi hitam memang merupakan bahan pemurnian yang luar biasa keras di dunia, dan kualitasnya setara dengan pedang naga surgawi. Yang lebih mengejutkan lagi adalah, karena sifat khusus api emas Xuan Huang, api tersebut memberikan efek menguntungkan pada pedang naga surgawi selama proses penempaan, membuat badan pedang menjadi lebih keras. Berikutnya,
Saatnya memperhatikan detail-detail kecil. Meskipun Lin Chen mengakui bahwa pedang naga surgawi sudah cukup sempurna, Lin Chen memiliki tuntutan yang sangat tinggi pada dirinya sendiri dan pedang perangnya, mengejar sesuatu yang bahkan lebih baik dari sempurna. Desis, gelombang. Tangan Lin Chen berubah, dengan cepat membentuk segel, dan menancapkan pola arai ke pedang naga surgawi. Api emas Xuan Huang yang dikendalikannya tampak menjadi tajam, seperti batu asah, mempertajam ujung pedang naga surgawi. Lin Chen benar-benar teliti, selalu berusaha mencapai kesempurnaan. Naga iblis darah memuji dengan berlebihan, tidak buruk, anak muda harus disiplin terhadap diri sendiri, hanya dengan begitu jalanmu akan semakin jauh di masa depan. Setelah sekian lama, keringat mengucur di dahi Lin Chen, dan konsumsi energi mentalnya tidak ringan, tetapi Lin Chen tetap tenang mengendalikan emosinya, dengan teliti menempa pedang naga surgawi. Ujung pedang yang berkilauan menjadi semakin menyilaukan dan sangat memikat. Selesai. Lin Chen berseru kegirangan, mengayunkan tangannya membentuk pukulan telapak tangan, menghantam kuali Xuan Huang dengan keras. Uset, gelombang. Suara melengking yang memecah udara, seperti senjata ilahi yang baru lahir, kobaran api yang dahsyat menari-nari dengan cepat, membawa ketajaman yang memikat, berputar di udara, menerobos aliran udara, terbang beberapa putaran, dan mendarat di tangan Lin Chen. Lin Chen sangat gembira, mengangkat tangannya untuk menerima pedang naga surgawi, dan merasakan gelombang panas yang menyengat telapak tangannya. Badan pedang itu seperti giok, jernih seperti kristal, ujungnya terlihat sepenuhnya, menusuk mata. Mungkin karena batu esensi hitam dilebur ke dalamnya, pedang naga surgawi juga menjadi sangat berat, dan kualitasnya meningkat pesat, sangat keras, mampu memotong besi seperti lumpur dan memutus emas dan giok. Lumayan, batu esensi hitam memang bahan pemurnian kelas atas. Setelah dilebur dan diperbaiki dengan batu esensi hitam, kualitasnya meningkat pesat. Lin Chen tersenyum, mengagumi mahakaryanya dengan penuh kasih sayang. Meskipun batu esensi hitam adalah penyumbang terbesar, penempaan api emas Xuan Huang juga sangat diperlukan. Lagi pula, api emas Xuan Huang dan Qi Naga Mistik memiliki asal dan energi yang sama, dan menggunakannya untuk pemurnian memiliki efek ajaib yang tak terduga. Terutama karena pedang naga surgawi itu sendiri ditempa dari tulang naga, itu adalah hal yang wajar, seperti menambahkan sayap pada seekor harimau. Kemudian, Lin Chen masih harus menyelesaikan langkah penting terakhir, yaitu mengaktifkan roh artefak. Fiuh, gelombang. Lin Chen menarik napas dalam-dalam, tatapannya menjadi tajam. Tiba-tiba, Lin Chen melemparkan pedang naga surgawi, yang melayang di udara, memancarkan cahaya yang mengerikan. Qi Naga Mistik. Tubuh Lin Chen bergetar, raungan naga menggema dengan dahsyat, dan Qi Naga Mistik yang bergelombang keluar, berubah menjadi cahaya naga yang nyata. Seperti tali rami, cahaya itu melilit pedang naga surgawi. Ayo, gelombang. Lin Chen berteriak pelan, dan aliran energi spiritual mendalam yang kaya dan murni secara bertahap meresap ke dalam pedang naga surgawi. Dentang-dentang, gelombang. Pedang naga surgawi bergetar hebat, roh artefak yang tertidur merasakan gelombang esensi naga yang kuat dan murni meresap masuk. Awalnya dalam keadaan lemah, tiba-tiba ia menjadi sangat rakus dan haus. Hampir tanpa perlu Lin Chen sengaja membimbingnya, roh artefak itu secara aktif menyerap Qi Naga Mistik. Lagi pula, roh artefak juga memiliki tingkat kecerdasan tertentu. Ia jelas merasakan bahwa Qi Naga Mistik jauh lebih kuat dan lebih murni daripada Qi Naga aslinya, sehingga secara alami ia tidak dapat menahan godaan tersebut. Seketika itu juga, sejumlah besar Qi Naga Mistik dengan cepat diserap oleh roh artefak, dan roh itu masih belum puas, bergetar aktif dan bersemangat. Hehe, kau bocah kecil, nafsu makanmu sungguh besar. Lin Chen terkekeh dalam hati. Kekuatan pedang naga surgawi memang luar biasa, jadi wajar jika dia tidak pelit. Kemudian, urat naga berdenyut, momentumnya seperti naga yang sedang bertarung. Lengan Lin Chen bergetar hebat, dan Qi Naga Mistik yang sangat besar, seperti sungai yang meluap, terus mengalir ke pedang naga surgawi. Roar, roar, gelombang. Pedang naga surgawi bergetar hebat, menghasilkan raungan naga yang menggema seperti guntur. Gelombang kekuatan naga yang menakutkan, disertai energi pedang yang tajam, secara bertahap menyebar, dan angin kencang menderu. Roh artefak. Kekuatan naga itu tidak hanya terbangun tetapi juga terus berkembang, menguat, dan tumbuh. Kekuatan naga yang dilepaskannya menjadi semakin kuat, dan energi pedang yang menyebar menjadi semakin intens. Sangat kuat. Lin Chen sangat terkejut dan sangat gembira. Gelombang. Tinju dan lengan Lin Chen bergetar hebat, bergelombang seperti ombak. Cahaya naga yang kuat dan menyilaukan menyelimuti pedang naga surgawi, meresap lapis demi lapis. Roh artefak di dalam pedang naga surgawi bagaikan jurang tanpa dasar, yang tampaknya mustahil untuk diisi. Melahap, menyerap. Semangat artefak itu secara bertahap menguat, meningkat selangkah demi selangkah. Rasanya seperti bukan lagi pedang perang, melainkan naga ilahi yang siap dilahirkan. Meraung, gelombang. Raungan naga itu menusuk seperti guntur, membawa serta kekuatan yang mengerikan. Ia bagaikan pedang dan bagaikan naga, terbang secara horizontal dan vertikal. Berhasil, Lin Chen sangat gembira. Desis, gelombang. Lin Chen melesat dan melompat, tiba-tiba meraih pedang naga surgawi. Dapat dikatakan bahwa ketika Shadow Crane mengorbankan darahnya untuk roh pedang, setelah ditelan oleh Lin Chen, roh artefak tersebut dianggap mati.
Namun Lin Chen menempa kembali pedang naga surgawi dan menuangkan ki naga mistik ke dalamnya, yang setara dengan memberinya kehidupan baru. Oleh karena itu, ketika Lin Chen memegang pedang naga surgawi, dia tidak menemui perlawanan apapun. Sebaliknya, dia merasakan koneksi garis darah, yang terhubung erat, tak terpisahkan satu sama lain. Pisau yang bagus. Lin Chen sangat memujinya, merasa seolah-olah dia memiliki kekuatan dahsyat yang tak terbatas di seluruh tubuhnya saat memegang pedang naga surgawi. Naga merah. Secara tiba-tiba, Lin Chen dengan santai mengayunkan pedangnya, menebas ke udara. Mengaum, gelombang. Cahaya pedang berbentuk naga yang sangat dominan, disertai dengan kekuatan naga yang bergemuruh, melesat seperti kilat ungu melintasi langit. Kekosongan bergetar, aliran udara meledak dan padam, menghantam batas susunan. Bum-bum, gelombang. Seluruh ruang spiritual surgawi bergetar hebat. Guncangan susulan Daolong tidak mereda, menimbulkan riak-riak kuat yang menyebar seperti gelombang ke segala arah, mengalir kembali tanpa henti, kekuatannya tetap terasa. Sangat dominan. Lin Chen sangat gembira, meskipun dia tidak ingin terlalu bergantung pada benda-benda eksternal, kekuatan pedang naga surgawi sungguh terlalu menggoda. Terutama ketika dikombinasikan dengan energi spiritual mendalam miliknya sendiri, rasanya seperti pasangan yang sempurna, memungkinkan ki naga mistik untuk mengerahkan kekuatan yang lebih besar. Dengan kekuatan tempur Lin Chen, jika ia dibantu oleh pedang naga surgawi, bahkan seorang ahli alam bela diri spiritual 5 revolusi mungkin bukan lawannya. Jika ia harus menghadapi Shadow Keren lagi, itu akan semudah membalikkan telapak tangannya. Tulang naga sebagai badan pedang, inti naga sebagai rohnya, ini bisa dianggap sebagai pedang ilahi yang tiada tandingannya. Suara naga iblis darah tak bisa ditahan untuk tidak terdengar. Terima kasih banyak atas bimbingan senior naga darah. Lin Chen sangat berterima kasih. Tidak perlu berterima kasih kepada Tuan. Saat ini kau sedang berada di puncak kejayaan, membuat terlalu banyak musuh. Jumlah orang yang ingin membunuhmu tak terhitung. Kau masih memiliki nilai bagi Tuan, jadi aku hanya tidak ingin kau mati dengan begitu menyedihkan. Kata naga iblis darah dengan acuh tak acuh. Ya, Lin Chen mengerti. Lin Chen mengangguk berulang kali, sepenuhnya menikmati kekuatan dahsyat yang dipancarkan dari pedang naga surgawi, dan tak kuasa bertanya, ngomong-ngomong, senior naga darah, Anda sangat berpengetahuan. Menurut Anda, pedang tempur ini sudah mencapai tingkatan berapa? Pedang ini sudah mendekati senjata agung, yang dianggap sebagai artefak mistik kelas atas. Naga iblis darah merenung, tentu saja, pedang ini telah diberkahi dengan esensi naga yang kuat, dan roh artefak telah mengalami evolusi besar. Pedang ini memiliki asal dan garis keturunan yang sama denganmu, sehingga kekuatannya dapat dilepaskan secara besar-besaran di tanganmu. Aku juga merasakannya. Lin Chen sangat gembira. Jika dia menggunakan energi spiritual mendalam pada pedang naga surgawi, kekuatannya akan setidaknya 10 kali lebih kuat daripada yang diperkirakan secara logis. Baiklah, Tuan akhirnya bisa menikmati kedamaian dan ketenangan. Omong-omong, Tuan merasakan aura yang tidak biasa mendekat. Pasti ada seseorang yang datang. Naga iblis darah mengingatkannya. Siapa? Lin Chen terkejut. Memang. Gerbang arai bergetar, dan sebuah suara lama namun familiar terdengar, Xiao Chen, apakah ada waktu untuk bertemu? Tetua Yun. Lin Chen terkejut. Tanpa berani menunda, dia segera menyimpan pedang naga surgawi dan langsung membuka gerbang susunan. Bas, gelombang. Dugu Yun masuk dengan penampilan yang menunjukkan usia lanjut. Sepertinya kau telah asyik berlatih kultivasi tertutup beberapa hari terakhir ini, dan kultivasimu telah berkembang cukup pesat. Mata tajam Dugu Yun berbinar. Melihat Lin Chen lagi, dia merasa seluruh sikapnya telah berubah drastis. Kau bercanda. Beberapa hari terakhir ini, murid telah mengembangkan pikiran dan karakternya. Lagi pula, masalah ayahku sangat memengaruhiku. Lin Chen menangkupkan tangannya. Wajahmu terlihat baik. Sepertinya kau telah mengatasi gejolak batinmu. Dugu Yun mengangguk pelan dan berkata, ngomong-ngomong, ada hasil mengenai pembaptisan di kolam suci. Bagaimana rasanya? Lin Chen langsung bertanya. Sayang sekali gelombang, Dugu Yun menggelengkan kepalanya dan menghela napas pelan, lalu berkata, orang tua ini telah berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkanmu. Setelah pertimbangan matang dari ketua paviliun dan beberapa tetua, mereka memutuskan untuk mempertimbangkanmu untuk sementara waktu lagi. Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, meskipun bakatmu telah diakui oleh ketua paviliun dan yang lainnya, kamu belum mencapai prestasi besar apapun, jadi mereka masih menahan pendapat mereka. Ya, murid mengerti. Lin Chen mengangguk. Dia sudah menebak hasilnya. Bagaimana mungkin mendapatkan baptisan kolam suci kedua semudah itu? Namun, bukan berarti tanpa peluang. Hanya ada 3 persyaratan. Selama Anda dapat memenuhinya, Anda bisa mendapatkan kesempatan lain untuk pembaptisan di kolam suci, kata Dugu Yun. Bolehkah saya tahu apa saja 3 persyaratan itu? Tanya Lin Chen penuh rasa ingin tahu. Pertama, turnamen naga tersembunyi akan segera tiba, dan paviliun penjinakan hewan kita hanya memiliki 8 tempat, jadi kau harus mengamankan 8 tempat ini. Kata Dugu Yun dengan serius, artinya, kau harus mencapai peringkat 8 besar di papan spiritual dalam 3 bulan ini untuk lolos ke turnamen naga tersembunyi. Orang tua ini berpikir ini adalah sesuatu yang harus kau perjuangkan. Alam rahasia tingkat kedua turnamen naga tersembunyi hanya dibuka sekali setiap 100 tahun. Berapa ratus tahun dalam seumur hidup. Jadi murid tentu akan melakukan yang terbaik untuk mengamankan 8 tempat ini.
kata Lin Chen dengan ekspresi tegas. Bagus sekali, puji Du Guyun sambil tersenyum, lalu berkata, adapun persyaratan kedua, kamu harus melakukan perbuatan besar. Perbuatan besar, Lin Chen mengerutkan kening. Secara kebetulan, paviliun penjinakan hewan buas kita menerima kabar dari domain pedang langit, kata Du Guyun dengan sungguh-sungguh, baru-baru ini di hutan belantara utara, hewan-hewan eksotis prasejarah bertingkah aneh, menyebabkan banyak masalah bagi seluruh dunia Dao kita. Karena itu, berbagai sekte akan mengirimkan sejumlah murid elit ke ujian hutan belantara utara. Hutan belantara utara terkenal dengan 10 hewan buas. Jika kalian dapat membunuh satu hewan buas tingkat mistik, kalian akan telah menyelesaikan sebuah prestasi besar. Binatang buas tingkat mistik. Lin Chen sangat terkejut, itu setara dengan ahli alam inti emas. Ini, Tetua Yun, tugas ini terlalu sulit, bukan? Bisakah persyaratannya sedikit diturunkan? Lin Chen tersenyum canggung. Tidak, Du Guyun langsung menolak. Baiklah kalau begitu, murid akan berusaha sebaik mungkin, tetapi Tetua Yun, mohon jangan terlalu berharap. Lin Chen berkata dengan pasrah, lalu bertanya, bagaimana dengan persyaratan terakhir? Adapun persyaratan terakhir, itu dianggap sebagai kesepakatan yang menguntungkan bagimu, Lin Chen. Du Guyun tersenyum agak licik. Sebuah kesepakatan. Lin Chen terdiam, berkata dengan keringat bercucuran, Tetua Yun, tolong jangan mempermainkan junior ini. Persyaratan kedua saja sudah sulit, apalagi yang terakhir. Yang ini, sangat sederhana, kata Du Guyun sambil tersenyum, hehe, selama kau bersedia menikahi cucu kesayangan Pak Tua, kau bisa menyelesaikan tugas ini. Bukankah itu tawaran yang menguntungkan bagimu? Apa? Lin Chen merasa seperti disambar petir, matanya membelalak kaget. Bagian 550. Pernikahan paksa. Pernikahan paksa lagi. Peristiwa dramatis seperti itu benar-benar terjadi pada Lin Chen. Lihat reaksimu. Aku, lelaki tua ini, rela menikahkan cucuku tersayang denganmu. Apakah kau merasa tersinsultit sekarang? Du Guyun mendengus pelan, tampak sangat tidak senang. Tidak, murid ini tidak bermaksud seperti itu. Lin Chen gugup, menarik napas, dan berkata sambil berkeringat deras, Tetua Yun, murid ini sangat berterima kasih atas penghargaan Anda yang tinggi, tetapi murid ini sudah memiliki seseorang di hatinya dan sangat sulit untuk menerima perasaan baru. Selain itu, murid ini sepenuh hati berlatih bela diri, ambisinya belum terwujud, dan dia belum pernah memikirkan pernikahan. Dan nyawa ayahku saat ini dipertaruhkan, jadi aku tidak memikirkan hal itu. Ada 3 hal yang termasuk durhaka, dan yang terbesar adalah tidak memiliki keturunan. Cepat atau lambat kau harus menikah. Dan aku, orang tua ini, tidak memaksamu untuk menikah sekarang, hanya memintamu untuk memikirkannya dengan matang. Du Guyun memutar matanya. Tetua Yun, ini bukan soal mempertimbangkan atau tidak mempertimbangkan, tetapi perasaan memang tidak bisa dipaksakan. Lagi pula, aku hanya menganggap Xiao Sui sebagai teman baik, dan aku sama sekali tidak memiliki pikiran berlebihan lainnya, kata Lin Chen sambil berkeringat. Kalau begitu, aku, orang tua ini, tidak peduli. Aku, orang tua ini, hanya punya satu cucu perempuan yang berharga, dan aku tidak ingin dia bersedih karenamu. Jika kau tidak bisa menerima permintaan terakhir orang tua ini, meskipun kau bisa menyelesaikan 2 permintaan pertama, semuanya akan sia-sia, kata Du Guyun dengan licik. Ini tidak adil, protes Lin Chen. Lin Chen, jangan merasa begitu teraniaya. Paviliun penjinak hewan juga harus membayar harga untuk fokus membina dirimu, dan dengan bakat serta kecepatan pertumbuhanmu, paviliun penjinak hewan tentu saja tidak akan mampu mempertahankanmu di masa depan. Du Guyun berkata dengan serius, alasan mengapa aku memintamu menikahi Xiao Sui adalah, pertama, untuk mempermudah hubungan indah kalian, dan kedua, untuk memperdalam rasa memiliki dirimu terhadap paviliun penjinak hewan. Tetua Yun, yakinlah, dimanapun murid ini berada di masa depan, sebesar apapun prestasinya, dia tidak akan pernah melupakan kultivasi yang telah diberikan sekte kepadanya, kata Lin Chen dengan sungguh-sungguh. Tidak, aku, orang tua ini, tidak mempercayaimu. Nada suara Du Guyun tegas. Kalau begitu murid ini rela menyerah. Lin Chen dipenuhi rasa tak berdaya. Menyerah, kau lebih memilih mengorbankan masa depanmu daripada dengan kejam menolak kasih sayang Xiao Sui padamu. Aku tidak menyangka kau akan begitu tidak tahu berterima kasih. Du Guyun marah. Tetua Yun, murid ini memahami usaha keras Anda, tetapi mohon pertimbangkanlah, jika murid ini adalah seseorang yang mudah berubah pikiran dan melupakan perasaan demi keuntungan, dia tentu tidak akan menyayangi Xiao Sui dengan tulus di masa depan. Lin Chen berusaha sekuat tenaga membujuk. Kau, Du Guyun sangat marah hingga tak bisa berkata-kata. Tetua Yun, jika hubungan ini didasarkan pada keuntungan, Xiao Sui tidak akan mau jika dia tahu. Kumohon, Tetua Yun, jangan mempersulit murid ini lagi, pinta Lin Chen. Baiklah, aku, orang tua ini, hanya mengujimu. Jika kau benar-benar menerima permintaan orang tua ini karena keserakahan akan keuntungan, orang tua ini tidak akan memenuhi keinginanmu. Du Guyun menggelengkan kepalanya, tampak sedikit sedih. Terima kasih, Tetua Yun, atas pengertian Anda. Lin Chen diam-diam menghela napas lega. Namun, ada satu pertanyaan yang harus kau jawab dengan jujur. Jika ada sedikit saja kebohongan, orang tua ini akan langsung merobek mulutmu. Ekspresi Du Guyun tiba-tiba menjadi serius. Ya gelombang, jawab Lin Chen lemah. Baiklah, izinkan saya, orang tua ini,
bertanya kepada Anda, bagaimana keadaan Xiao Sui di lembah iblis jatuh? Du Guchong menatap langsung, sangat serius. Tidak optimis, jawab Lin Chen, saat itu, Xiao Sui terluka oleh mayat iblis dan diracuni oleh iblis. Untungnya, murid ini sedikit mengerti tentang akupuntur dan pengobatan, jadi dia mampu menekan sementara racun iblis di tubuh Xiao Sui. Tapi itu hanya penekanan sementara. Jika senior besi tidak turun tangan untuk mengobatinya, saya khawatir konsekuensinya akan tak terbayangkan. Aku, orang tua ini, tahu kau tidak berbohong, tetapi kau telah menyembunyikan beberapa hal. Nada suara Du Guyun terdengar dalam. Ini, Lin Chen ragu-ragu. Dengan mata Du Guyun yang tajam, tentu saja sulit untuk menyembunyikannya. Kau tak berani bicara, apa kau takut orang tua ini akan membunuhmu untuk membungkammu? Du Guyun mendengus pelan. Tidak, hanya saja, Lin Chen berkeringat dingin. Memang benar Xiao Sui diracuni oleh iblis, tetapi segel di tubuhnya telah rusak oleh racun iblis. Dengan kemampuanmu, kau pasti tidak sepenuhnya tidak menyadarinya, bukan? Nada suara Du Guyun terdengar serius. Iya, murid ini memang menyembunyikan beberapa hal, tetapi murid ini berjanji untuk tetap diam. Jika aku mengucapkan setengah kata pun, semoga aku disambar petir dan mati dengan mengerikan. Lin Chen segera mengucapkan sumpah yang sangat berbahaya. Sayang sekali gelombang sepertinya kertas tetap tidak bisa menutupi api. Du Guyun menghela napas, karena kau sudah menemukan beberapa rahasia tentang Xiao Sui, orang tua ini tidak akan menyembunyikannya lagi darimu. Setiap orang memiliki privasi dan kesulitannya masing-masing. Murid ini tidak akan pernah mencampuri privasi orang lain, jadi murid ini tidak ingin memahaminya, kata Lin Chen. Tapi kau harus mengerti, mungkin hanya kau yang bisa membantu Xiao Sui, kata Du Guyun dengan sungguh-sungguh. Aku. Benar, itu kamu. Betapa besar kebajikan dan kemampuan yang dimiliki murid ini. Karena kau telah menekan urat iblis di tubuh Xiao Sui, dan setelah pengamatan cermat dari orang tua ini, fisik Xiao Sui jelas telah meningkat pesat, jadi orang tua ini percaya kau dapat menyelesaikan masalahnya, kata Du Guyun dengan serius. Lin Chen terdiam sejenak, menyadari bahwa masalah ini sulit disembunyikan, dan ia juga sangat penasaran dengan latar belakang Du Gusui, jadi ia berkata, Tetua Yun, garis iblis itu bawaan dan tidak dapat dihapus dengan cara apapun. Jika Anda benar-benar memikirkan masa depan Xiao Sui, Anda seharusnya tidak membiarkannya tinggal di paviliun penjinakan hewan. Bukankah menjalani kehidupan biasa juga merupakan suatu kebahagiaan? Biasa saja itu baik, tetapi bahkan jika orang tua ini membiarkannya menjauh dari dunia sekuler, cepat atau lambat, dia tidak akan mampu menekan urat iblis di tubuhnya. Du Guyun menghela napas pahit, hanya dengan peningkatan kultivasi Xiao Sui, ditambah dengan segel orang tua ini, urat iblis di tubuhnya dapat dikendalikan. Jika dia hanya manusia biasa, dia tidak akan mampu menahan kekuatan urat iblis sama sekali. Ini, Lin Chen menyadari keseriusan masalah ini dan dengan berani bertanya, karena urat iblis itu bawaan, maka orang tua Xiao Sui pasti. Sayang sekali, ini adalah kemalangan bagi keluarga. Du Guyun menghela napas sedih, aku, lelaki tua ini, pernah memiliki seorang putri kesayangan, yang kuanggap sebagai buah hatiku, dan dia tidak mengecewakan harapan lelaki tua ini, dengan bakat yang luar biasa. Sepertimu, di usia muda, dia sudah berada di peringkat teratas di papan spiritual. Dia awalnya adalah kebanggaan lelaki tua ini, tetapi selama pelatihan di luar ruangan, dia mengalami kecelakaan, keberadaannya tidak diketahui, dan dia menghilang selama hampir 3 tahun. Lalu, Lin Chen menjadi sangat penasaran. Lalu, wajah Du Guyun memucat, dan dia menghela napas. Setelah 3 tahun, dia kembali, menggendong bayi di tangannya. Tapi yang menyakitkan hati lelaki tua ini adalah dia mengatakan bahwa dia membalas budi dan telah jatuh cinta dengan seorang iblis. Tahukah kau betapa patah hati dan kecewanya lelaki tua ini saat itu? Saat itu, lelaki tua ini benar-benar memiliki dorongan untuk menghancurkan bayi perempuan ini sendiri. Tapi dia hanyalah nyawa kecil, dia tidak bersalah. Apapun dia adalah cucu lelaki tua ini, bagaimana aku bisa menanggungnya? Jadi Tetua Yun mengadopsi Xiao Sui dan membesarkannya hingga dewasa. Lin Chen tiba-tiba mengerti dan bertanya, bagaimana dengan ibu Xiao Sui? Dia pergi. Wajah Du Guyun berubah muram, dan dia menghela napas. Dia tahu dia tidak punya muka untuk menghadapi orang tua ini, jadi dia meninggalkan Xiao Sui dan pergi. Tapi dia berjanji akan kembali setelah 10 tahun. Namun sekarang, 16 tahun telah berlalu, dan tidak ada kabar. Lin Chen merasakan kesedihan di hati Du Guyun dan tak kuasa menahan diri untuk menghiburnya. Tetua Yun, jangan khawatir. Murid ini telah mendengar bahwa peraturan Sekte Iblis sangat ketat. Mungkin Bibi sedang mengalami kesulitan dan tidak bisa pergi untuk sementara waktu. Murid ini percaya bahwa suatu hari nanti, Bibi pasti akan kembali. Apa gunanya kembali? Sekarang Xiao Sui sudah dewasa, seiring dengan meningkatnya kultivasinya, urat iblis di tubuhnya akan semakin sulit ditekan. Jika suatu hari dia mengetahui latar belakangnya, bagaimana dia akan menerimanya? Dan paviliun penjinak hewan adalah sekte terkenal. Jika rahasia Xiao Sui terungkap, bagaimana dia akan menghadapi seluruh dunia? Du Guyun sangat gelisah dan berkata, itulah mengapa orang tua ini bertekad untuk mewujudkan hubungan kalian, berharap kalian dapat membawa Xiao Sui dan terbang jauh, menjauh dari perebutan kekuasaan duniawi. Aku, Lin Chen terdiam. Meskipun ia sangat bersimpati dengan situasi Du Gusui, ia benar-benar tidak bisa menerimanya. Aku, orang tua ini, tidak ingin mempersulitmu.
Aku, orang tua ini, tahu bahwa kau adalah orang yang ambisius dan bercita-cita tinggi, dan kau sudah memiliki seseorang di hatimu. Bagaimana mungkin kau mengorbankan masa depanmu demi perasaan pribadi? Du Guyun menggelengkan kepalanya dan menghela napas. Tetua Yun, murid ini memahami usaha keras Anda. Meskipun murid ini tidak dapat memenuhi permintaan yang Anda sebutkan, murid ini memiliki cara untuk menyelesaikan masalah Xiao Sui. Kamu bisa. Saya yakin saya bisa, tetapi murid ini membutuhkan waktu. Selama kau bisa menyelesaikan masalah Xiao Sui secara permanen, orang tua ini akan membalas budimu dengan segala cara, bahkan dengan mempertaruhkan hidup dan mati. Tetua Yun terlalu berlebihan, kata Lin Chen dengan wajah serius, karena Xiao Sui adalah temanku, aku tidak akan pernah membiarkannya jatuh ke dalam dilema di masa depan. Hanya saja kultivasi murid ini masih dangkal dan aku belum bisa sepenuhnya menghilangkan urat iblis untuk Xiao Sui, tetapi beri aku waktu, dan aku pasti akan mampu membentuk kembali urat bela diri Xiao Sui. Kau bisa menekan urat iblis di tubuh Xiao Sui, dan orang tua ini tidak meragukan kemampuanmu. Hanya saja kau terlalu menonjol akhir-akhir ini dan cenderung menarik masalah. Ada banyak orang yang akan berurusan denganmu. Du Guyun meliriknya dan berkata, bukan berarti orang tua ini mengecilkan hatimu, aku benar-benar tidak tahu berapa lama lagi umurmu bisa bertahan. Hehe, jangan khawatir soal itu. Murid ini diberkati dengan umur panjang dan pasti tidak akan mati semudah itu. Lin Chen menepuk dadanya dan menjawab sambil tersenyum. Baiklah, persiapkan diri dengan baik. 7 hari lagi, ujian alam liar utara, tempat para pendekar dari berbagai sekte akan berkumpul. Du Guyun berkata dengan sungguh-sungguh, kau telah membuat banyak musuh, ingatlah untuk berhati-hati dalam segala hal. Ya, murid ini akan bertindak hati-hati. Lin Chen menangkupkan kedua tangannya. Aku, lelaki tua ini, tahu bahwa kau, Lin Chen, licik dan menyimpan banyak rahasia. Aku, lelaki tua ini, tidak tertarik untuk mengorek privasimu. Du Guyun berkata dengan tenang, namun, ujian alam liar utara mensyaratkan prajurit bela diri papan spiritual untuk memenuhi syarat, dan hanya ada 20 tempat. Kau tidak perlu berjuang untuk 8 tempat teratas, tetapi kau harus segera mengamankan tempat untuk kualifikasi ujian. Baiklah, murid ini pasti tidak akan mengecewakan harapanmu. Lin Chen yakin. Timbang sendiri saja. Aku, orang tua ini, tidak akan mengganggumu lagi. Setelah mengatakan itu, Du Guyun berbalik dan pergi. Gelombang-gelombang. Setelah Du Guyun pergi, Lin Chen akhirnya menghela napas lega seolah beban berat telah terangkat. Kemudian dia menghunus pedang naga surgawi dan berkata dengan mata tajam, murid papan spiritual. Hehe, saatnya menaikkan gelarku.